Legend of the Great Sage, Chapter 1301. Apa yang disebut musuh Buddha tidak berarti menghancurkan beberapa kuil dan membunuh beberapa biksu. Hanya dengan menodai Dharma Buddha dan menghancurkan fondasi agama Buddha barulah hal itu berarti. Hal itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan atau kelemahan. Oleh karena itu, para musuh Buddha biasanya memiliki hubungan yang erat dengan agama Buddha. Beberapa dari mereka bahkan merupakan praktisi agama Buddha. Hal ini terjadi pada Bodhisattva Tulang Putih dan Mahesvara. Mungkin justru karena itulah meskipun Sang Buddha memiliki kekuatan ilahi tak terbatas, beliau tidak mampu menghancurkannya. Ini hanya menunjukkan betapa langkanya musuh Buddha, namun kini dua musuh telah muncul secara berurutan, dan mereka berdua adalah murid biara Chan dari Devanaga. Bahkan dengan ketabahan mental Biksu Dauntless, dia pada dasarnya ingin menangis. Mahesvara jelas merupakan dewa Buddha, tetapi tidak ada satu kuil pun yang menyembah patungnya. Selain itu, semua orang yang menyembahnya dikutuk sebagai penganut ajaran sesat dan harus mencari cara untuk melarang mereka. Tentu saja, Li Qingshan tidak percaya pada Mahesvara. Patung-patung Dewa Nila di belakangnya mirip dengan inkarnasi 7 Raja Buddha Harta Karun dari 7 Buddha Harta Karun. Mereka bukanlah dewa sejati yang turun ke dunia fana, tetapi mereka memiliki kekuatan besar. Akan tetapi, Raja Biksu 7 Pusaka harus berkultivasi dan memuja selama ratusan tahun sebelum ia mampu memadatkan inkarnasi Buddha 7 Pusaka. Sebaliknya, dia mengandalkan kinya sepenuhnya untuk merasakan dan berubah menjadi iblis dengan satu pikiran. Sudah pasti bahwa tidak peduli apakah itu, catatan penghancuran dunia Kaisar Ekstrim, atau catatan penghancuran dunia Kaisar Ekstrim, gerakan ini tidak ada. Bagaimana orang-orang yang putus asa di kiamat dapat memahami arti sebenarnya dari kehancuran besar? Pada akhirnya, mereka hanya akan jatuh ke dalam kegilaan. Siapapun yang memiliki sedikit saja rasa hormat dan keyakinan kepada Master Iblis Surgawi Kebebasan Agung tidak akan mampu memperlihatkan kekuatannya. Setelah sekian lama, Li Qingshan membuka matanya dan menarik kembali auranya. Patung dewa itu pun menghilang, tanpa mengetahui bahwa ia juga telah dicap sebagai musuh Buddha. Akibatnya, ketika dia tiba di biara Chan milik Devanaga dengan menunggangi binatang pemakan angkasa dan melihat Biksu Dauntless dengan marah mencaci maki, musuh Sang Buddha, dia mengusap kepalanya karena bingung. Biksu, apakah kamu sudah gila? Musuh Buddha adalah Little N. Oke. Kapan aku menjadi musuh Buddha? Apakah itu menular? Li Qingshan bahkan merasa sedikit dirugikan. Dia selalu menghormati Buddha, meskipun dia telah membunuh biksu dan menghancurkan kuil. Sekarang kamu ingin menghancurkan dunia, tapi kamu tidak bisa memfitnahku seperti ini. Alarm di kuil berbunyi dan semua pendeta tampak sedih seolah-olah bencana besar akan menimpa mereka. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, tidak ada hal baik yang akan terjadi dari kedatangan orang ini. Biksu Dauntless tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Ia hanya merasa jantungnya telah mati. Jika kau memasuki kuil, aku akan mempertaruhkan nyawaku padamu. Yo, lihatlah betapa bodohnya dirimu. Aku tidak akan mendengarkan kata-kata seperti itu. Mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan untuk melawanku. Li Qingshan sengaja datang ke biara Chan milik Devanaga, dan itu dengan niat baik, namun dia malah ditolak di pintu masuk. Itu terlalu menjijikkan. Dia menghancurkan pintu masuk dengan hentakan kaki dan mencoba memaksa masuk. Murid pengkhianat, jangan mencoba bersikap tidak masuk akal. Biksu yang tidak marah itu bergegas mendekat, menghalangi di depan Li Qingshan. Menguasai, aku sudah dikeluarkan dari sekte. Aku bahkan bukan murid awam lagi. Biksu yang tidak marah itu mendesah. Dia tampak kurus kering, dan tubuhnya yang besar juga sedikit kurus. Li Qingshan tidak tahan melihat ini, lupakan saja, lupakan saja. Lagi pula, tidak banyak yang bisa dilihat di kuil biksu ini. Aku di sini untuk sesuatu yang penting. Ayo pergi, aku akan mentraktirmu minum. Biksu yang tak marah itu meraih lengannya dan melangkah, tiba di sebuah kota kecil di luar gunung. Langit mendung dan gerimis mulai turun. Kota itu sunyi senyap. Li Qingshan bertanya, N kecil. Biksu yang tidak marah itu menggelengkan kepalanya. Wilayah hantu kelaparan. Spanduk yang compang camping itu segera basah kuyup oleh hujan. Ia menggantung, dan mereka berdua memasuki bar kecil yang dipenuhi debu. Li Qingshan mengangkat mangkuknya, dan biksu yang tak marah itu telah menghabiskan beberapa mangkuk. Dia mencicipinya, namun ternyata itu hanya air. Bahkan tanpa alam hantu kelaparan, kedai ini tidak akan bisa terus beroperasi. Ini bukan lagi sekadar menambahkan alkohol ke dalam air. Rasanya bahkan tidak seperti alkohol sama sekali. Air putih adalah pilihan pertama. Aku sudah berhenti minum alkohol. Cek, buat apa kau berpura-pura minum air? Li Qingshan meletakkan mangkuknya dan berkata dengan tegas, biara Chan milik Devanaga tidak bisa lagi tinggal di Provinsi Hijau. Fo, apa yang kamu inginkan? Sebelum biksu Unraget itu bisa mengatakan sesuatu, raungan geram biksu Dauntless terdengar dari luar, menyebabkan seluruh ruangan dipenuhi debu. Jika kau memanggilku musuh Buddha lagi, kali ini aku benar-benar akan menjadi musuh Buddha. Li Qingshan tiba-tiba berdiri. Sebenarnya, dia tidak menganggap gelar musuh Buddha sebagai sesuatu yang istimewa. Sama seperti kucing yang disebut anjing, atau lembu yang disebut kuda. Dia tidak akan pernah bahagia. Kakak senior, mengapa kau mengatakan Qingshan adalah musuh Buddha? Biksu yang tidak marah itu juga sangat bingung. Saya pribadi melihat avatar kebebasan agung di belakangnya. Raja Setan Kebebasan Agung. Biksu yang tidak marah itu tercengang dan tidak percaya. Siti Garba milik Raja Iblis berbeda dari para dewa dan Buddha. Bahkan mereka yang menyembah Raja Iblis Kebebasan Agung tidak dapat memadatkan avatar seperti itu. Apa hubungannya kebebasan besar dengan saya? Baru pada saat itulah Li Qingshan mengonfirmasikan nama avatar tersebut, tetapi dia tidak menghormatinya sama sekali. Itu hanya kebetulan yang terjadi bersamaan dengan jalur mereka, sehingga memicu resonansi surgawi.
Dia telah dicap sebagai musuh Buddha begitu saja. Itu terlalu tidak adil. Namun, dia telah mengabaikan sesuatu. Jika dia sejalan dengan jalan Raja Iblis Kebebasan Agung, apalagi yang bisa dia lakukan selain menjadi musuh Buddha? Meskipun dia sudah menjadi biksu di tengah jalan, dia pada dasarnya bahkan lebih saleh daripada Little N. Biksu Dauntless menunjuk Li Qingshan dengan marah. Benar sekali, sikap seperti ini sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat. Dia jelas musuh Buddha. Li Qingshan tidak bisa berkata apa-apa. Ini seperti seseorang yang mengatakan bahwa dirinya tidak sakit jiwa, tetapi dirinya memang sakit jiwa. Tidak ada cara untuk membicarakannya. Terserah, kalau dia musuh Buddha, biarlah. Aku tidak akan merendahkan diri ke levelmu. Provinsi Hijau akan segera tamat. Saya sarankan Anda untuk pindah. Seolah ingin membuktikan kata-katanya, tanah bergetar lagi, dan air dalam mangkuk beriak. Sang biksu Dauntless meraung marah, itu kau. Li Qingshan mengangkat bahu. Ini aku. Kehancuran dunia, dan kehidupan terjerumus dalam kesengsaraan dan penderitaan. Tahukah kamu dosa macam apa ini? Ini perang. Yang tidak bersalah dan lemah selalu menjadi pihak yang menderita terlebih dahulu. Namun, bukan aku yang memulai perang ini. Li Qingshan tetap tenang. Karena dia sudah memutuskan, dia tidak perlu berpura-pura berbelas kasih lagi. Mempercayakan nasib wanita dan anak-anaknya pada kebaikan hati musuh bukanlah sesuatu yang seharusnya dilakukan seorang pria. Tak peduli berapa banyak orang tak bersalah yang dibantainya, tak peduli berapa banyak dosa yang dipikulnya, itu tidak akan pernah berubah. Biksu Dauntless terdiam karena marah. Biksu Unraget membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya dia mendesah. Li Qingshan menunjuk ke mangkuk berisi air dan berkata perlahan, sang Buddha percaya bahwa semangkuk air berisi 48.000 serangga. Baris puisi ini bercerita tentang banyaknya serangga yang sulit dilihat dengan mata telanjang di dalam air. Bahkan meminum air tersebut mengandung dosa membunuh, yang mengharuskan pembacaan kitab suci untuk menebus dosa tersebut. Apakah semua kehidupan sama, atau tidak? Li Qingshan tampak seperti sedang mengajukan pertanyaan, namun ia juga tampak seperti bergumam pada dirinya sendiri. Jika mereka setara, maka membunuh serangga tidak ada bedanya dengan membunuh manusia. Mereka dilahirkan dengan tubuh yang penuh dosa. Jika keduanya tidak setara, maka perbedaan antara manusia biasa dan abadi serta Buddha mungkin lebih besar daripada perbedaan antara serangga dan manusia biasa. Akibatnya, membunuh semua makhluk hidup sama normalnya dengan meminum air. Biksu Dauntless dan Biksu Unraget sama-sama memiliki kebijaksanaan yang hebat, jadi mereka langsung mengerti apa yang ingin dia katakan. Mereka saling memandang, dan hanya ada satu kata di mata mereka. Musuh Sang Buddha. Ini mempertanyakan Dharma Buddha dari akarnya, memfitnah Dharma Buddha. Li Qingshan menghabiskan semua air di mangkuk dan tersenyum. Aku akan memanggilmu guru sekali lagi. Nasib kita sebagai guru dan murid telah berakhir. Chapter 1302. Dengan bunyi dentuman, Li Qingshan melesat di udara dan lepas landas. Biksu yang tak marah itu menatap mangkuk kosong di atas meja dan tetap terdiam untuk waktu yang sangat lama. Dahulu kala, ia berharap dapat mengubah Li Qingshan, membimbingnya ke jalan ajaran Buddha ortodoks sehingga ia dapat mewarisi warisannya. Dalam keadaan linglung, bertahun-tahun telah berlalu. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa Li Qingshan tidak pernah berubah. Dia hanya menjadi semakin kuat. Bagaimanapun, dia adalah biksu yang tidak marah. Dia tersenyum dengan sikap merendahkan diri. Kakak senior, kamu menerima musuh Buddha, dan aku menerima musuh Buddha. Kamu bisa bilang, kita akan melalui suka dan duka bersama. Biksu Dauntless melemparkan pandangan tajam ke arahnya dan tersenyum pahit. Keduanya memiliki keyakinan masing-masing. Apa yang ingin dilakukan Li Qingshan jelas tidak dapat ditoleransi oleh agama Buddha, yang menambahkan gelar musuh Buddha kepadanya. Mempertahankan hubungan guru-murid seperti ini hanya akan menghalangi kultivasi biksu yang tak marah itu, jadi sebaiknya dia memutuskannya saja. Gemuruh, kilatan petir membelah udara dan menyambarnya. Li Qingshan dapat merasakan permusuhan dunia semakin kuat. Bahkan para kultivator akan gemetar ketakutan saat berhadapan dengan kehendak surga yang samar, tetapi saat ia mengingat situasi di dunia miniatur, ia menjadi semakin dipenuhi dengan sentimen-sentimen luhur. Bertarung melawan surga dan mempertaruhkan hidup seseorang terhadap takdir adalah kegembiraan yang tak ada habisnya. Dia kembali ke punggung si gendut kecil Deep Blue dan terus melahap. Dia telah mengukir sebuah lembah besar di luar biara Chan milik Devanaga. Dalam waktu dekat, tempat ini tidak hanya akan terkena dampak gempa susulan. Tempat ini mungkin akan menjadi epicentrum gempa. Li Qingshan teringat sesuatu. Ia menyatukan jari-jarinya seperti pedang dan menunjuk ke arah tebing di kejauhan. Sebuah goresan horizontal, goresan vertikal, sebuah kaitan. Pada akhirnya, ia bahkan menggambar sebuah lingkaran. Setelah mempelajarinya dengan saksama, dia mengangguk puas lalu menunggangi binatang pemakan angkasa itu sambil tertawa terbahak-bahak. Biksu Dauntless dan Biksu Unraget kembali ke biara. Dari kejauhan, mereka melihat kata besar yang membentang beberapa ratus meter di permukaan tebing, hancurkan. Bahkan ada lingkaran yang bengkok di sekitar kata, demolish. Biksu Dauntless sangat marah, tetapi saat dia menatap lembah besar di luar dan merasakan gempa bumi yang semakin sering terjadi, dia telah memutuskan untuk mendengarkan saran Li Qingshan dan meninggalkan Provinsi Hijau, tempat yang penuh masalah. Melahap, mencerna, dan menghancurkan. Binatang pemakan angkasa itu mengamuk di tanah tandus. Dalam kiamat yang dia ciptakan sendiri, Li Qingshan dapat merasakan kehendak kehancuran besar dan kehancuran besar bahkan lebih dalam. Catatan penghancuran dunia raja tertingginya terus berkembang setiap harinya. Gong Yuan pun mengucapkan selamat tinggal padanya, kembali ke jurang samudera untuk mengkonsolidasikan apa yang diperolehnya selama beberapa hari terakhir ini sehingga dia dapat mengubahnya menjadi kultivasi dan mencapai tingkat berikutnya. Mereka bukanlah pria dan wanita dari dunia biasa.
Mustahil bagi mereka untuk bersama siang dan malam. Di lautan luas, awan putih dan anjing abu-abu, waktu selalu berlalu sangat cepat selama kultivasi. Li Qingshan tiba-tiba mendapat ide. Dia merasa sedikit gelisah, jadi dia membuka matanya dan berdiri, merasa sedikit bingung. Sebab, kegelisahan itu bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari sumber lain. Oleh karena itu, ia menggunakan metode penekanan laut milik penyuruh. Dia menenangkan hatinya dan mulai menyimpulkan. Kura-kura roh terlahir dengan kemampuan bernubuat. Setelah membentuk dunia di dalam tubuh mereka, kemampuan ini pun meningkat. Tak lama kemudian, mereka menangkap sebuah peluang. Dengan lambaian tangannya, dia memanggil sepotong cangkang penyuruh yang mendalam. Cangkang itu diselimuti kabut, dan pemandangan yang tak terhitung jumlahnya melintas, tetapi semuanya tidak jelas dan mustahil untuk dilihat dengan jelas. Seperti kata pepatah, rahasia surgawi tidak dapat dipahami. Bahkan seekor kura-kura roh sejati tidak dapat meramal segalanya, apalagi seorang yang suka mencoba-coba seperti dia. Tanpa informasi apapun, sangat sulit baginya untuk memperoleh hasil yang akurat. Hanya jika hal itu menyangkut kehidupan dan kematiannya sendirilah dia akan mampu merasakan segala sesuatunya dengan lebih akurat. Ia menenangkan diri dan perlahan-lahan menyapukan tangan kanannya ke cermin. Ia menyibakkan kabut tebal, dan wajah cantik pun muncul. Hai Tang, Li Qingshan menatap wajah cantik itu. Bukan saja tidak terkikis oleh waktu, tetapi malah lebih indah daripada sebelumnya. Sepasang mata yang menyerupai bunga persik menatapnya melalui cermin. Itu jelas mustahil. Mustahil baginya untuk melihatnya. Bayangan cermin itu hanyalah hasil dari rahasia surgawi. Namun, perasaan itu begitu kuat sehingga seolah-olah mereka dipisahkan oleh lapisan kaca. Tiba-tiba dia mengerti bahwa dia sedang memikirkannya. Kalau tidak, dia tidak akan merasakan hal ini sama sekali. Meskipun banyak hal telah terjadi di antara mereka, nasib mereka sebenarnya tidak sedalam itu. Tidak seperti hubungannya dengan Gu Yanying, di mana mereka jatuh cinta pada pandangan pertama. Itu juga tidak seperti hubungannya dengan Han Qiongzi, di mana mereka bertunangan saat mereka masih belum penting. Bahkan Gong Yuan, yang baru ditemuinya beberapa waktu lalu, dapat berkultivasi ganda dengannya. Mereka bahkan telah bertarung berdampingan berkali-kali, melewati ujian hidup dan mati. Alasan mengapa dia bisa merasakan sesuatu kali ini pada dasarnya adalah karena cintanya yang tak terbalas dan benang merah yang menghubungkan mereka. Berbeda dengan kenangannya, tidak ada kepahitan dalam ekspresinya. Sebaliknya, ada rasa tenang dan acuh tak acuh, begitu jelas hingga hampir transparan. Dia sama sekali tidak tampak seperti wanita menyedihkan yang tergila-gila pada cinta. Sebaliknya, dia tampak seperti seorang pendeta yang tercerahkan. Ia tak bicara tentang perpisahan, tak bicara tentang kelelahan, hanya tentang kerinduan. Bahkan dia pun tergerak. Bayangan cermin itu pun beriak. Hanya ketika dia menenangkan diri dengan tergesa-gesa, riak-riak itu mereda. Dengan keteguhan mentalku saat ini, aku masih fokus pada metode penekanan laut milik penyuruh, namun pikiranku benar-benar terguncang. Itu tidak dapat dipercaya. Cintanya begitu dalam, sampai sejauh ini. Apakah ini yang mereka maksud dengan, ketulusan dapat menggerakkan metal dan rock? Bahkan manusia duyung yang tergila-gila dengan cinta tidak bisa begitu keras kepala. Dia bukan wanita biasa, yang tidak bisa hidup tanpa pria. Jelas ada jalan yang jauh lebih luas dan lebih tinggi di depannya, jadi mengapa dia harus terjebak oleh cinta? Han Qiongzi pernah menyatakan bahwa dia menyukai penampilannya yang berani, rajin, dan tanpa hambatan. Ini juga alasan mengapa dia mengagumi Gu Yanying. Ini adalah ideologi utama masyarakat budidaya. Sekalipun mereka menjadi mitra kultivasi, jalan tetap didahulukan. Wanita seperti Begonia sungguh merupakan anomali di kalangan pembudidaya. Meskipun ia mengaku memiliki harem, itu hanya karena ia ingin melepaskan diri dari hambatannya dan mengejar kebebasan. Dari sudut pandang tertentu, itu juga untuk jalan iblis kera. Mustahil baginya untuk menempatkan semua wanita yang dikenalnya di istana. Mereka semua memiliki jalan dan tujuan masing-masing. Dan sekarang ketika pertempuran besar sudah dekat, kultivasi tetap menjadi hal yang utama. Kalau tidak, kalau dia kalah, dia bahkan tidak akan bisa mempertahankan nyawanya, jadi apa gunanya punya harem? Akhir-akhir ini, dia pada dasarnya mencurahkan seluruh perhatiannya pada catatan penghancuran dunia milik Kaisar Ekstrim. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengendalikan klonnya, apalagi mencari wanita. Jika sekarang dia sudah merasakan sesuatu, bagaimana mungkin dia hanya berdiri diam dan tidak berbuat apa-apa? Li Qingshan membentangkan sayapnya dan terbang ke udara. Dia merasakan sedikit dan tahu bahwa dia ada di barat. Meskipun ia tidak mengetahui lokasi tepatnya, namun jelas ada suatu pertemuan kebetulan yang menuntunnya. Ia terbang melintasi lautan dan kembali ke 9 provinsi. Ia melewati provinsi Mist dan memasuki provinsi Thunder. Medan itu tiba-tiba terangkat, berubah menjadi dataran tinggi yang megah. Gunung-gunung naik dan turun, tertutupi salju putih. Awan naik dan turun, suci dan tenang. Pemandangannya menyenangkan. Li Qingshan merasakan bahwa medan magnet di sini sangat kacau. Ketika awan terkumpul hingga tingkat tertentu, mereka akan memicu petir dan guntur, yang luar biasa dahsyatnya. Banyak kilatan petir yang tidak turun dari langit, tetapi muncul dari tanah. Mereka menari liar seperti ular, menghubungkan langit dan bumi dengan cara yang luar biasa dan agung. Saat ini aku sedang dilanda kesialan. Datang ke sini pada dasarnya seperti meminta sambaran petir. Tunggu dulu, jangan bilang tempat ini juga dipengaruhi oleh keinginan surga, yang mencoba membahayakanku. Chapter 1303. Rahasia surgawi itu sangat dalam dan tak terduga. Rahasia itu jelas tidak disadari, tetapi rahasia itu dapat memicu pertemuan yang tidak disengaja dan memasang perangkap yang mematikan. Rahasia itu lebih kuat daripada perencana manapun.
Mereka bahkan dapat membodohi pikiran para kultivator, membuat mereka menjadi bodoh atau gila, berjalan menuju kematian selangkah demi selangkah tanpa menyadarinya. Jika bukan karena Li Qingshan yang memiliki garis keturunan kura-kura roh, dia mungkin tidak akan memikirkan hal seperti itu. Aku tidak takut pada kehendak surga, tetapi yang terpenting saat ini adalah menemukan Haitang. Sebaiknya aku bersikap rendah hati dan menghindari masalah seperti kura-kura roh. Li Qingshan memejamkan mata dan menarik semua ki daemonnya. Wajahnya kembali menjadi manusia. Ketika dia membuka matanya lagi, pupil merahnya juga berubah menjadi hitam. Ekspresinya tenang dan acuh tak acuh. Bukan hanya auranya, bahkan rasa keberadaannya pun telah melemah. Jika dia tidak memperhatikannya dengan sengaja, dia bahkan mungkin diabaikan. Angin bertiup kencang dan awan-awan berarak di langit. Awan-awan itu berarak, membawa serta hujan deras dan guntur. Li Qingshan tersenyum dan melompat perlahan, menyatu dengan hujan deras. Ledakan. Sekejap petir biru melintas di hadapannya dan menghancurkan sebuah batu besar. Sementara puing-puing masih beterbangan di udara, serangkaian petir lain jatuh, menerangi sekelilingnya. Betapa hebatnya kehendak surgawi. Li Qingshan berenang menembus hujan hitam pekat bagaikan seekor kura-kura roh di laut dalam. Hampir setengah dari petir itu menyambutnya. Bahkan jika 10 kultivator hebat bekerja sama, mereka tidak akan sekuat ini. Inilah kekuatan dunia. Namun, tidak ada satupun sambaran petir yang dapat mengenainya. Seolah-olah bahkan kehendak misterius dari surga tidak dapat menguncinya saat ini, memungkinkannya untuk bergerak bebas melalui kumpulan petir tersebut. Haha, apa yang bisa dilakukan kehendak surga padaku? Li Qingshan tersenyum. Kilatan petir di sampingnya tiba-tiba berputar dan menghantam wajahnya. Dia menyeringai. Tidak sakit, tapi agak canggung. Untungnya, tidak ada orang di sekitar. Hanya saja kondisi mentalnya saat ini bukanlah seperti kura-kura roh. Dia secara tidak sengaja membocorkan auranya. Ketika ia melewati badai petir dan menemukan benang takdir itu, ia menuju ke kedalaman Provinsi Guntur. Ia melewati beberapa ribu gunung dan beberapa ratus sungai sebelum menemui beberapa badai petir lagi. Tiba-tiba ia melihat sebuah kota pegunungan yang megah, bagaikan sebuah obor yang menyala di tengah kegelapan. Kebakaran itu membakar sampai ke ujung dunia. Mata Li Qingshan berbinar. Dia ada di sana. Kota pegunungan itu tingginya lebih dari 10.000 kaki, dan 3 karakter diukir di gerbang kota 10.000 Buddha. Sungguh arogan. Li Qingshan mengamati sekelilingnya. Patung Buddha yang pernah dilihatnya di biara Chan milik Deva Naga sebelumnya sebenarnya ada di mana-mana di sini. Selain paviliun, teras, dan istana, seluruh kota pegunungan dipenuhi dengan patung Buddha berbagai ukuran. Bukan hanya 10.000, tetapi ratusan juta. Bahkan kuil Lingguo tidak dapat dibandingkan dengan cahaya Buddha pekat yang berkumpul di gunung. Tapi apa yang dilakukan Haitang di sini? Mungkinkah dia telah berpindah agama menjadi penganut agama Buddha? Baiklah, aku baru saja naik tahta Buddha, dan sekarang aku datang ke sarang pencuri. Gerbang kota terbuka, seolah menunggunya. Siapa itu? Teriakan pelan terdengar dari gerbang kota. Para penjaga lainnya juga merasa khawatir. Mereka baru merasa tenang ketika melihat tidak ada seorang pun di depan gerbang kota. Siapa yang Anda bicarakan? Jangan membuat keributan. Mungkinkah aku salah lihat? Saya melihat dengan jelas. Cukup, kau pasti berhayal. Dalam cuaca seperti ini, bahkan para petani tidak akan keluar begitu saja. Lagi pula, memangnya kenapa kalau ada orang? Apakah mereka seharusnya datang ke kota dan membuat kekacauan? Ini adalah kota Buddha beribu-ribu siliang. Datang ke sini pada dasarnya seperti masuk ke dalam perangkap. Lihatlah langit, akan ada guntur lagi. Mari kita bersiap untuk bercocok tanam dengan guntur. Sebelum mereka menyadarinya, awan gelap telah turun ke atas kota, bahkan menenggelamkan istana kerajaan di gunung. Namun, tidak ada setetes pun hujan yang turun. Seolah ada sesuatu yang sedang terjadi. Seorang penjaga tiba-tiba menekan suaranya. Kudengar bahwa, seorang musuh Buddha telah muncul di Provinsi Hijau. Awalnya dia adalah putri kerajaan Chu di Provinsi Hijau, tetapi entah bagaimana dia bangkit kembali. Dia telah mengambil alih ibu kota Provinsi Merah dan membantai semua orang di kota itu. Semua penjaga merasakan bulu kuduk mereka merinding. Seekor monster tampak sedang mengintai di awan gelap, menatap mereka. Provinsi Guntur selalu menjunjung tinggi Dharma Buddha. Pada dasarnya semua orang memuja Buddha. Bahkan Raja Siliang didirikan oleh para biksu. Bukankah itu menjadikannya target terbesar musuh Buddha? Ledakan. Gemuruh guntur membuat semua orang ketakutan. Setelah sadar kembali, mereka semua mengutuk penjaga itu. Hanya ketika mereka mengganti topik dan berbicara tentang wanita, suasana menakutkan itu mereda. Hehe, kapan menurutmu sang pangeran bisa membawa pulang wanita cantik? Saya pikir itu akan segera terjadi. Pangeran telah bereinkarnasi 7 kali, melewati 3 kesengsaraan surgawi, dan tergila-gila pada kepala sekolah Qiu. Bahkan batu pun seharusnya sudah mencair sekarang. Jauh di atas kota pegunungan, di sebuah paviliun indah dengan gaya yang berbeda dari bangunan lain, seorang wanita berbaring malas di dalam tenda. Jantungnya berdebar-debar tanpa alasan. Atau lebih tepatnya, ketika nama itu kembali terngiang di telinganya, denyutannya tak kunjung reda. Apakah kamu masih mengingatku? Mungkin tidak. Tidak apa-apa, asalkan aku mengingatmu. Dia bergumam sendiri. Senyum mengembang di bibir merahnya. Dia secantik bunga. Sebuah suara menyela pikirannya. Kepala sekolah, Pangeran Chang yang itu ada di sini lagi. Kurasa dia menulis puisi cinta baru. Ya, aku tahu. Minta dia untuk menunggu. Sesaat kemudian tenda pun berdiri. Wanita itu tidak repot-repot berdandan. Dia dengan santai mengenakan jubah panjang dan berjalan keluar dari kamar tidur. Paviliun itu dipenuhi dengan nyanyian dan tarian. Suara musik hanya bisa menjadi penghalau tawa. Itu adalah pemandangan yang bising dari dunia fana.
Saat sosoknya muncul, tawa itu tiba-tiba mereda. Mata semua orang tertuju padanya, tanpa memandang jenis kelamin atau usia. Namun, orang yang memiliki mata paling cemerlang adalah seorang biksu. Dia mengenakan jubah biksu berwarna merah. Rambutnya pendek dan rapi, tetapi tidak dicukur seperti para biksu di Middle Earth. Hal itu sama sekali tidak memengaruhi penampilannya yang tampan, tetapi justru memberinya temperamen yang hikmat dan suci. Para wanita di paviliun menatapnya dengan mata penuh gairah. Para pria sangat hormat dan membungkuk kepadanya dari jauh. Namun, dia tidak tergerak. Ketika wanita itu muncul, dia segera maju, menangkupkan kedua telapak tangannya, dan membungkuk. Hai Tang, kamu makin cantik saja. Tatapan matanya tulus, tanpa nafsu. Ia tidak menyembunyikan kekaguman di hatinya dan tidak peduli dengan pandangan orang lain. Begonia berkata, Yang Mulia terlalu baik. Aku tidak pantas menerimanya. Bolehkah aku tahu apa yang membawamu ke sini? Aku menulis puisi lain untukmu. Begonia memotongnya, Yang Mulia, terima kasih atas niat baik Anda, tetapi Anda harus tahu asal-usul saya. Tapi kau seharusnya tahu latar belakangku, dan kau seharusnya juga tahu siapa lelaki yang kucintai, kan? Aku jelas tahu tentang Li Qingshan, tapi bagaimana orang tak berperasaan seperti dia bisa menjadi orangmu? Apa-apaan ini? Bahkan para pendeta mencoba mencuri wanitaku, dan mereka bertingkah seolah-olah mereka tergila-gila. Dan, para penonton semuanya masuk akal. Sebenarnya ada cukup banyak biksu di antara mereka. Jangan bilang kota segudang Buddha sebenarnya adalah rumah bagi para biksu yang menyimpang. Li Qingshan mengumpat dalam hati. Sejak tiba di kota, dia sudah terpaku pada keberadaan Begonia. Dia kebetulan mendengar keributan itu. Akan tetapi, dia tidak tahu bahwa agama Buddha di Provinsi Guntur adalah sekte Tantra. Bahkan para biksu dilarang menikah, itulah sebabnya mereka dapat mendirikan kerajaan Siliang. Dan, itu mirip dengan tempat-tempat biadab seperti Provinsi Mis dan Provinsi Suang. Orang-orang di sini sangat terbuka dan berani. Bukan saja berpacaran di depan umum bukanlah hal yang buruk, tetapi bahkan merupakan cerita yang bagus. Astronomi mengambang. Chapter 1304. Tak apa jika kau seorang kultivator biasa, tapi aku setengah murid Buddha, jadi aku dipanggil, Saudara Buddha. Saksikan aku menggunakan kekuatan supranaturalku dan melindungi Dharma untuk menghancurkan sarang nafsu birahi kalian. Dengan pikiran, rahasia surgawi dapat dirasakan, dan Guntur pun bergemuruh. Petir putih yang menyala-nyala itu seperti naga dewa, melewati lautan awan dan menyinari sudut mulutnya, memperlihatkan setengah taringnya. Lonceng angin di atap berdenting, dan hujan turun di jalan berbatu biru. Dalam sekejap, hujan turun deras, dan dunia menjadi gelap. Niat membunuh Li Qingshan pun muncul, ia hanya membuka dadanya dan membiarkan hujan membasahi dirinya. Saat itu sudah larut malam, dan tidak banyak orang di jalan. Hujan deras menyapu semuanya, meninggalkannya sendirian. Ada kuil dan patung Buddha di mana-mana di kedua sisi. Ada juga pelindung Vajra, arhat pengusir setan, dan semua jenis dewa dan monster yang tidak dikenal. Gayanya sangat berbeda dari kuil-kuil di Kingsu. Ada perasaan aneh dan tidak manusiawi, seolah-olah mereka semua diam-diam mengawasinya. Ada keganasan yang mengerikan dalam kilatan petir. Seorang wanita tua berambut putih sedang melantunkan kitab suci di bawah atap ketika dia tiba-tiba melihat sesosok tubuh datang dari kaki gunung. Dia berjalan sangat lambat, tetapi dalam sekejap mata, dia muncul di depannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Orang itu tersenyum padanya, memperlihatkan giginya yang putih. Tubuhnya gemetar, dan hawa dingin menusuk tulang. Dalam sekejap mata, sosok itu menghilang, seolah-olah itu hanya ilusi. Namun, senyum itu telah terpatri dalam hatinya, mengingatkannya pada semua patung iblis dan monster yang pernah dilihatnya, tetapi tidak ada yang sejelas wajah manusia biasa itu. Seperti Raja Iblis yang keluar dari mimpi buruk, melawan dan menaklukkan, menertawakan Dharma, dan menghancurkan kerajaan Buddha. Dia membalik-balik kitab suci itu dengan cepat, dan mulutnya terus melantunkan mantra, tidak mampu menyembunyikan rasa takutnya. Di dalam gedung yang terang benderang, semua orang memperhatikan dengan penuh perhatian. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk peduli dengan hujan dan guntur. Bagaimanapun, mereka sudah terbiasa dengan hal itu. Dengan perlindungan formasi guntur, tidak akan ada petir yang jatuh ke kota, dan itu tidak akan semenarik pemandangan di depan mereka. Tuan Qiu ini benar-benar mengatakan bahwa dia punya seorang pria. Jelas, dia tidak berniat menerima kasih sayang Pangeran Changyang. Itu benar-benar mengejutkan. Pangeran Changyang tidak mengecewakan mereka. Ia langsung menyebut nama, Li Qingshan. Ia tidak hanya tidak takut, tetapi juga menunjukkan tekadnya. Ia memang biksu 7 kehidupan cinta. Begonia mendesah pelan. Karena dia sudah mengatakannya dengan lantang, tidak ada lagi ruang untuk negosiasi. Prefektur Guntur bukan lagi tempat yang cocok untuk tinggal. Dia mungkin juga mengatakannya dengan lantang, apakah pangeran benar-benar punya perasaan padanya. Pangeran Changyang tersenyum, jika Haitang tidak percaya padaku, kamu dapat bertanya kepada semua orang di sini. Tanyakan pada semua orang di kota itu. Bahkan anak berusia 3 tahun pun akan tahu nama biksu 7 kehidupan sengsara. Kuil roda besar Leizu memuja Raja Suci Cakravarti. Murid-murid mereka tidak memasuki 6 jalan reinkarnasi. Ketika rentang hidup mereka hampir berakhir, mereka akan memadatkan jiwa mereka menjadi sedikit roh sejati dan menempatkannya ke dalam tubuh bayi yang baru lahir, mengubahnya menjadi anak roh. Meskipun tidak mungkin untuk mempertahankan semua pengalaman dan kenangan. Namun, mereka jauh lebih kuat daripada kultivator biasa. Jika satu kehidupan tidak cukup, mereka akan bereinkarnasi lagi. Itu disebut samsara kecil. Dengan akumulasi yang terus-menerus ini, selama mereka tidak jatuh di tengah jalan, setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi seorang Buddha.
Orang-orang ini dikenal sebagai Buddha hidup. Setelah bertahun-tahun terkumpul, jumlah Buddha hidup yang bereinkarnasi di Provinsi Guntur sungguh tak terhitung banyaknya. Inilah makna sebenarnya dari kota ribuan Buddha. Pangeran Changyang ini telah berkultivasi selama 7 kehidupan, dan setiap kehidupannya dipenuhi dengan pengalaman yang mengesankan. Selain itu, dia tampan dan memiliki bakat sastra yang cemerlang. Ia adalah kekasih idaman semua wanita di Provinsi Guntur. Puisi cintanya dinyanyikan di mana-mana, sehingga ia dikenal sebagai biksu 7 kehidupan penuh gairah. Bertanya apakah ia punya perasaan sama seperti bertanya kepada seorang biksu apakah ia punya Buddha di dalam hatinya. Banyak orang mencemooh, jika pangeran tidak punya hati nurani, maka tidak akan ada lagi kekasih di dunia ini. Begonia berkata, aku tidak meminta kepada orang lain, aku hanya meminta kepadamu. Pangeran Changyang sedikit terharu dan tersenyum hangat, memang, kaulah wanita yang paling memahami diriku. Perasaan seorang kultivator secara alami berbeda dari perasaan duniawi, tetapi perasaan itu bahkan lebih baik daripada perasaan duniawi. Jika kau bisa menjadi pasanganku, kau akan menjadi ratu kerajaan Xiliang di masa depan, dan aku bersumpah bahwa aku tidak akan pernah menikahi wanita lain. Kata-kata ini membuat orang-orang di gedung itu terkesiap. Para wanita dipenuhi rasa iri dan enggan, tetapi para pria tergerak oleh kekuatan itu. Pangeran Changyang telah bereinkarnasi selama 7 kali kehidupan. Dalam kehidupan ke-6-nya, ia bahkan menjadi tuan rumah kuil roda besar dan hampir bisa naik ke surga. Dalam kehidupan ke-7-nya, ia memilih seorang pangeran sebagai anak rohnya. Ia tidak hanya akan naik tahta, ia juga akan terus menjadi tuan rumah kuil roda besar. Ia akan memiliki kekuatan yang tak tertandingi dan dapat dikatakan sebagai orang pertama di Provinsi Guntur. Begonia hanya perlu menganggukkan kepalanya dan dia akan berada di atas orang lain. Dengan dukungan kuil roda besar dan seluruh kerajaan Xiliang, tidak akan sulit untuk melewati ujian surga ketiga. Itu seperti naik ke surga dalam satu lompatan. Belum lagi wanita, pria pun tidak akan mampu menolak syarat demikian. Pangeran Changyang mengabaikan reaksi orang-orang di sekitarnya dan menatap Begonia dengan penuh kasih sayang. Hai Tang, apakah ini membuktikan perasaanku? Mungkin perasaanku tidak sempurna, tetapi aku yakin itu lebih baik daripada perasaan setengah hati Li Qingshan. Aku khawatir dia sudah melupakanmu. Di luar gedung, terlihat banyak orang berbondong-bondong datang. Meski badai menerjang, antusiasme orang-orang tidak dapat dihentikan. Gedung itu dikepung sepenuhnya. Li Qingshan diam-diam keluar dari gedung dan bersembunyi di antara kerumunan. Ketika mendengar ini, dia menjadi marah, keledai botak bajingan ini. Tidak apa-apa jika dia ingin memburu saya, tetapi dia juga ingin menginjak saya untuk naik tahta. Syarat yang diajukan Pangeran Changyang memang sangat baik, namun ia tidak khawatir Begonia akan menerimanya. Jika dia berubah pikiran dengan mudah, maka dia tidak akan datang ke Leizu sama sekali. Pada awalnya, mereka tidak akan begitu terlibat, dan mereka akan saling merindukan di lautan manusia yang luas. Ya, mungkin dia sudah melupakanku. Selama ini dia selalu dikelilingi banyak wanita, dan memang dia setengah hati. Tidak, mungkin dia tidak pernah menghargai cinta sebegitu besarnya. Begonia mengkritik Li Qingshan tanpa ampun. Dia hanyalah bajingan di antara bajingan. Semua orang merasa bahwa meninggalkan orang seperti itu berarti sekadar menjalankan keadilan atas nama surga. Wajah Li Qingshan menjadi gelap, tetapi dia harus mengakui bahwa dia tidak salah menuduhnya. Dia bisa mendengar perasaan yang dalam-dalam kata-katanya, jadi dia mendengarkan dengan tenang. Senyum muncul di wajah Pangeran Changyang. Kegigihannya selama beberapa tahun akhirnya membuahkan hasil. Beberapa tahun mungkin merupakan waktu yang lama bagi manusia biasa, tetapi bagi dia yang telah bereinkarnasi ke reinkarnasi ke-7, itu bukanlah apa-apa. Tidak banyak kultivator wanita pada awalnya, dan mereka yang dapat mencapai tingkat kultivasi seperti itu bahkan lebih jarang. Selain itu, dia terlahir dengan kecantikan dan keanggunan yang tak tertandingi. Dia juga mengembangkan teknik menyihir, yang semakin meningkatkan kecantikannya hingga ekstrim. Selama dia memilikinya, dia tidak akan memandang wanita biasa di matanya. Itu akan sangat bermanfaat bagi pengembangan Dhyana kebahagiaan agungnya. Buddhisme Tantra dianggap sebagai jalan luar oleh sekte lain, dan Dhyana kebahagiaan agung ini dekat dengan jalan setan. Hanya mereka yang memiliki kebijaksanaan dan ketekunan yang besar yang dapat mengembangkannya. Di tengah cinta dan hasrat, seseorang akan memahami prinsip Buddha bahwa seks adalah kekosongan, kekosongan adalah seks. Pada akhirnya, seseorang harus melampauinya. Namun, ia merasa memiliki hati nurani yang bersih. Hal ini juga sangat bermanfaat bagi Begonia. Jika ia dapat melepaskan diri dari seks dan beralih ke agama Buddha, hal itu akan lebih bermanfaat lagi, dan ia akan menjadi pendamping Tao yang alami baginya. Begonia selesai dalam satu tarikan napas, berhenti sejenak, lalu tiba-tiba mengganti topik, tapi apa hubungannya ini denganku? Apa hubungannya denganmu? Pangeran Changyang tercengang. Begonia berkata, mengapa harus menghitung untung ruginya, dan mengapa harus ada untung ruginya? Aku jatuh cinta padanya, tapi itu urusanku sendiri. Jangan bilang kalau Buddha tidak memberimu manfaat, yang mulia tidak akan mempercayainya. Pangeran Changyang cemberut, bagaimana mungkin seorang penjahat biasa dapat dibandingkan dengan Buddha? Mengapa yang mulia bingung? Saya tidak berbicara tentang Li Qingshan, tetapi cinta. Dalam hatiku, cinta lebih penting daripada Buddha. Namun, meskipun Li Qingshan salah, dia tidak pernah meminta imbalan apapun kepadaku, dan dia tidak berutang apapun kepadaku. Lagi pula, dia sangat kuat. Yang mulia, saya berterima kasih atas perhatian Anda selama ini. Saya benar-benar tidak ingin Anda terlibat dalam hal ini. Saya akan pergi sekarang. Begonia membungkuk dan kembali ke kamarnya. Baik di dalam maupun di luar gedung, suasana hening. Sebagai warga Leizu, tidak ada yang lebih penting daripada Buddha. Mereka tidak dapat menerima pernyataan ini, tetapi mereka tersentuh. Tunggu, kemana kau pergi?
Pangeran Chang yang merasa bahwa dia kehilangan sesuatu yang sangat penting, dan hatinya kosong. Tentu saja aku akan mencarinya. Begonia menoleh ke belakang dan tersenyum, tanpa penyesalan apapun. Pangeran Chang yang bahkan lebih enggan lagi, dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, dia adalah musuh kerajaan Xia, musuh Ren Huang, dia tidak akan hidup lama. Terus, Begonia terkejut. Ia tidak menganggap ini masalah besar, tetapi mengingat pikiran orang-orang biasa, ia berkata dengan serius, ya, itulah sebabnya Yang Mulia berani bersikap begitu gigih, tidak takut menyinggung perasaannya. Mengapa kamu mengatakan ini? Aku sudah menyatakan cintaku padamu beberapa tahun yang lalu. Pangeran Chang yang berkata dengan marah, tetapi dia agak bersalah. Karena pada saat itu, dia pertama kali memastikan bahwa Li Qingshan diasingkan dari 9 wilayah, tetapi dia tidak menyangka dia akan kembali. Tidak ada seorang pun yang mau memprovokasi musuh yang kuat. Qiu Haitang tidak melanjutkan masalah itu lebih jauh. Baiklah, jangan marah. Jika Yang Mulia bisa menemaniku dan menjelaskan kata-kata ini kepadanya, bahkan jika aku telah berbuat salah padamu, aku pasti akan meminta maaf padamu. Kau akan mengirimku menuju kematianku. Bagaimana mungkin Pangeran Chang yang setuju? Li Qingshan telah membunuh Kaisar Mayat dan menghancurkan kuil Lingguo. Seberapa mengerikankah kekuatannya? Seberapa kejamkah kepribadiannya? Bahkan naga penyu tidak dapat melakukan apapun padanya untuk sesaat. Kalau dia datang menemuinya dan mengatakan bahwa dia menyukai wanitanya, bukankah itu sama saja dengan memakan arsenik? Dia sudah bosan hidup. Begonia tersenyum tipis, saya akan memohon kepada Yang Mulia. Dia tidak akan mati. Dia sebenarnya tidak seburuk yang dikatakan rumor. Kalau aku jadi kamu, aku pasti akan pergi meskipun harus mati. Asal aku bisa membuat orang yang aku cintai percaya pada cintaku dan mengingat wajahku, lalu bagaimana kalau jiwaku tercerai-berai dan tercerai-berai? Tubuhnya tampak bersinar dengan cahaya yang tak terlihat, menarik perhatian semua orang, tetapi orang-orang tidak dapat melihatnya secara langsung. Ada semacam perasaan yang tak terbayangkan. Manusia berbicara ringan tentang kehidupan dan kematian, kebanyakan karena emosi sesaat, dan itu hanya beberapa dekade kehidupan. Bagi para kultivator, itu berarti kebebasan selama ratusan atau ribuan tahun. Selain itu, mereka akan tetap muda, tidak tersiksa oleh penyakit, dan memiliki kesempatan untuk menjadi abadi. Jika mereka terbunuh, jiwa mereka mungkin tercerai-berai dan mereka bahkan tidak akan mempunyai kesempatan untuk bereinkarnasi. Sebagai seorang kultivator yang mengejar umur panjang, sungguh mengejutkan baginya untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Raut wajah Pangeran Chang yang berubah beberapa kali. Kali ini, bukan saja dia tidak bisa mendapatkannya, bahkan gelar Biksu Tujuh Kehidupan Cinta pun akan rusak parah. Kebijaksanaan, kultivasi, dan statusnya jauh lebih tinggi daripada miliknya, tetapi dalam hal kata, cinta, dia jauh lebih rendah. Dia merasa seolah-olah dia telah ditampar di wajahnya. Li Qingshan mendesah dalam hatinya, wah, wanita ini makin lama makin gila. Sebelumnya, dia hanyalah seorang gadis muda yang tergila-gila pada sastra dan seni, tetapi kini dia hampir menjadi santa cinta. Tapi, aku suka itu. Chapter 1305. Angin dan hujan mendung, lampu redup, dan guntur berhenti sementara. Qiu Haitang mengangkat kepalanya sedikit, memancarkan perasaan bermartabat. Pangeran Changyang menghela nafas, Amitabha, aku mengerti, tetapi aku hanya punya satu permintaan. Begonia tersenyum, Pangeran, tolong katakan. Jangan membahayakan dirimu sendiri. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk melindungimu. Pangeran Changyang tampak sangat tulus dan tidak menyerah karena penolakannya. Selama dia tinggal di negara guntur, suatu hari dia akan dapat menyentuh hatinya. Begonia terus tersenyum, Pangeran Changyang, terima kasih atas kebaikanmu, tetapi ini adalah jalanku sendiri, dan aku harus menjalaninya sendiri. Mungkin kamu Ananda, tapi aku bukan wanita modern. Pangeran Changyang tercengang. Itulah kisah yang selama ini dipikirkannya, tetapi dia tidak pernah menceritakannya kepada siapapun. Bagaimana dia tahu? Ananda adalah salah satu dari 10 murid Buddha. Wajahnya seperti bulan purnama, dan matanya seperti bunga teratai. Ia dicintai oleh wanita modern dan mencoba menikahinya, yang hampir membuat Ananda melanggar sila. Kemudian, ia tercerahkan oleh Buddha dan menjadi seorang biksu. Dapat dikatakan bahwa semua orang bahagia. Di dalam hatinya, Begonia yang tergila-gila itu mirip dengan wanita modern, dan dia tentu saja adalah Yang Mulia Ananda. Baiklah, karena ini pilihanmu, bagaimana aku bisa menghentikanmu? Ketika kau berangkat, biarlah aku yang mengantarmu. Tentu saja, di tengah kerumunan, Li Qingshan tersenyum dan tampak lembut, yang sangat berbeda dari saat dia naik gunung. Dia berpikir, aku ingin menghancurkan tempat persembunyian ini, tetapi biksu ini tampaknya bukan orang jahat. Wajar baginya untuk menyukai wanita cantik. Aku tidak pelit, jadi aku akan membiarkanmu pergi. Dapat dilihat bahwa Sang Buddha dan Iblis hanya dipisahkan oleh sebuah pikiran. Cinta sejati Begonia memang telah mencerahkannya dan menyelamatkan kota Sang Buddha dari bencana besar. Dia hendak berjalan keluar dari kerumunan dan memeluknya. Tiba-tiba, dia merasakan 3 napas mendekat dengan cepat. Ada pembudidaya manusia, Raja Monster yang kuat, dan Raja Biksu Buddha, dan ketiga napas ini agak familiar. Hei, apakah keberadaanku sudah ketahuan? Dalam sekejap mata, 3 orang berada di depan gedung. Kepala sekolah Qiu, lama tidak bertemu. Pemimpinnya adalah seorang pemuda yang tampan dan menyeramkan. Ia mengenakan jubah naga milik putra mahkota dan sangat menarik perhatian. Dia berjalan memasuki gedung, mengabaikan Li Qingshan yang ada di antara kerumunan. Pangeran Siking. Begonia sedikit mengernyit. Dia tahu bahwa Siking memiliki dendam yang mendalam dengan Li Qingshan. Dulu di wilayah Ruyi di Provinsi Hijau, bawahannya dan ingin merebutnya dengan paksa. Pada akhirnya, dia tewas di tangan Li Qingshan.
Lama tak jumpa. Anda semakin cantik saja, pantas saja Pangeran Changyang begitu terharu. Setiap kata-kata Si King dipenuhi dengan kebencian. Dia dikirim ke Lei Zhu untuk membuat kerajaan Si Liang menyerah sepenuhnya kepada kerajaan Xia. Ini tampak mulia, tetapi sesungguhnya, itu adalah sesuatu yang hanya putra mahkota terakhir yang akan melakukannya. Selama beberapa hari terakhir, dia tinggal di istana Pangeran Si Liang di puncak gunung. Ketika dia mendengar suara-suara di kota pada malam hari, dia merasa semakin gelisah. Sampai dia mendengar 3 kata yang tak terlupakan, Li Qingshan, kebencian baru dan lama melonjak di dalam hatinya dan dia tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Ia melesat di udara. Yang mulia, jadi Anda kenal dengan Haitang. Pangeran Changyang melangkah maju dan membungkuk. Dia berdiri di depan Si King. Dia telah menyelidiki berbagai pengalaman begonia, jadi dia secara alami tahu tentang keluhan dan keterikatan. Si King meliriknya. Dia tahu bahwa identitasnya istimewa, dan kekuatannya tidak kalah dengan dirinya sendiri. Dia adalah orang kunci dalam misi ini, jadi tidak baik berselisih dengannya. Saudara muda Changyang, Anda adalah Raja Biksu. Bagaimana kau bisa begitu liar dan datang ke tempat kotor ini? Suara rendah yang kedengarannya seperti lonceng besar terdengar, mengalahkan gemuruh guntur. Sang guru kiri menyatukan kedua telapak tangannya dan berdiri di luar gedung. Jelaslah bahwa dia tidak mau memasuki tempat kotor ini. Si King hanyalah wakil dari kerajaan Xia, sedangkan kerajaan Si Liang menjunjung tinggi ajaran Buddha. Guru kiri, pemimpin tertinggi agama Buddha di 9 negara, adalah tokoh inti dari misi tersebut. Telinga Pangeran Changyang berdengung, seolah-olah ia sedang menahan beban ribuan kilogram. Ia hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk bertahan, jadi bagaimana ia bisa berbicara? Sebagai seorang penganut agama Buddha, guru kiri menegurnya sesuai dengan ajaran Buddha. Itu sepenuhnya adil dan jujur, dan tidak dapat disangkal. Tuan, jangan bicara omong kosong. Sekte kami juga merupakan sekte yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa itu adalah tempat yang kotor? Wajah begonia dipenuhi amarah. Baik itu formula besar atau kecil atau metode pewarnaan pikiran merah, semuanya perlu diasah di dunia fana. Ini adalah metode kultivasi mereka. Hehe, dia kuda nakal yang kuat. Aku ingin sekali menungganginya. Pangeran Changyang, aku tidak ingin ikut campur dalam masalah ini, tetapi karena wanita ini yang mengucapkan nama ini, aku harus memenuhi keinginanmu. Jika kamu tidak berhasil, aku khawatir aku akan mengambilnya darimu. Raja Serigala Es menyilangkan lengannya dan bersandar di kusen pintu. Dia menatap begonia dari ujung kepala sampai ujung kaki tanpa menyembunyikannya. Nada suaranya dingin, dan kebenciannya bahkan lebih jelas daripada Si King. Li Qingshan melakukan perjalanan ke Suangsu. Dia tidak hanya membantu Gu Yanying mengambil bulu rok yang telah direncanakannya selama bertahun-tahun, tetapi dia juga memukulinya dan mengambil kuali Suangsu dan totem serigala, serta kalung taring serigala yang tampak seperti cincin Sumeru. Itu hampir semua tabungannya. Kebencian yang mendalam ini bagaikan gunung dan lautan. Semakin tandus suatu tempat, semakin kuat pula klan iblis itu. Hal yang sama juga terjadi di negara Guntur. Selain istana Si Liang dan kuil roda besar, klan iblis juga merupakan kekuatan besar. Raja Serigala Es dan Raja Iblis negara Guntur adalah kenalan lama, jadi dia juga termasuk dalam kelompok utusan. Ketiganya memiliki perseteruan berdarah dengan Li Qingshan. Karena berbagai macam kebetulan, mereka datang ke kota Buddha dan mendengar nama Li Qingshan yang menyebabkan bencana. Ledakan, kilatan petir menyambar langit, menyinari wajah semua orang. Ekspresi semua orang berubah. Di tengah kerumunan, Li Qingshan terkejut. Jangan bilang ini, tas hadiah mewah yang legendaris. Ya Tuhan, saya berterima kasih kepada 8 generasi leluhurmu. Raja Serigala Beku merasa sedikit gelisah dengan nalurinya yang kuat. Dia merasakannya dengan saksama, tetapi tampaknya itu hanya ilusi. Kemudian dia memfokuskan pandangannya pada begonia. Berdasarkan identitasnya, tidak pantas baginya untuk membalas dendam seperti ini. Namun karena dia telah menemukannya, dia tidak akan melepaskannya begitu saja. Li Qingshan, sekuat apapun dirimu, kamu tidak akan bisa melindungi wanitamu sekarang. Tapi, petir di Thunderstead benar-benar ganas. Li Qingshan juga merasakan berat dan teror dari kehendak surga. Jika kura-kura roh tidak merasakannya, dia tidak hanya harus menghadapi ketiga musuh ini, tetapi juga Pangeran Changyang, seluruh istana Pangeran Si Liang, dan kuil tantra roda besar jika dia ingin membawa Qiu Haitang pergi. Pada saat itu, ketika formasi penjagaan gunung dibuka, gemuruh guntur akan menyambar. Pada saat yang sama, ia harus melindungi begonia. Bahkan jika ia memiliki kekuatan supranatural yang tak tertandingi, ia masih akan berada dalam bahaya kegagalan. Hehe, ini adalah keindahan transformasi penyu spiritual. Itu memang, penyu spiritual menekan laut. Namun, tidak apa-apa menjadi penyu spiritual, tetapi bukan kura-kura. Li Qingshan tidak meraung dan melangkah keluar dari kerumunan. Sebaliknya, dia diam-diam keluar dari kerumunan dan mendekati sang guru kiri yang tak berdaya. Astronomi mengambang. Chapter 1306. Hujan deras turun dengan deras. Li Qingshan bagaikan seekor harimau di hutan, merayap maju tanpa suara. Tubuh guru kekaisaran kiri bersinar dengan cahaya keemasan redup, samar-samar berubah menjadi lonceng emas yang menangkis hujan sejauh 3 kaki. Pangeran Changyang tertekan oleh aura tersebut dan tidak tahu harus berbuat apa. Kedatangan Kaisar Taizu berarti negara Guntur harus menyerah. Dia tidak dapat menghadapi mereka bertiga, baik dalam hal status maupun kekuatan. Sekalipun dia bisa melakukan apa saja, tak seorang pun akan menyinggung Raja Serigala Langit Beku, putra mahkota Si King, dan dinasti Xia Agung di belakang mereka hanya demi seorang wanita. Wajah begonia setenang air, tetapi dia tidak takut. Dia menatap cincin merah di pergelangan tangannya. Apakah semuanya benar-benar ditakdirkan?
Pada saat ini, Li Qingshan berjalan keluar dari kerumunan. Guru Kekaisaran Kiri tiba-tiba menggigil. Rasa dingin menjalar ke tulang belakangnya dan langsung ke kepalanya. Pangeran Changyang tertegun sejenak saat melihat lelaki itu berjalan keluar dari hujan. Ia tampak seperti setetes air biasa yang sewaktu-waktu dapat mencair menjadi hujan. Dia punya firasat aneh bahwa jika dia tidak fokus padanya, dia akan mengabaikan keberadaannya sepenuhnya. Begonia juga melihat lelaki itu berjalan keluar dari kerumunan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Mata bunga persiknya langsung tertutupi oleh lapisan kabut, menjadi semakin berkabut. Bibir merahnya bergerak seolah-olah dia memiliki ribuan kata untuk diucapkan. Kilatan petir yang dahsyat menyambar gedung itu. Petir itu menembus kegelapan dan bersinar terang seperti siang hari. Ledakan, guntur menggelegar dan bumi berguncang. Guru Kekaisaran Kiri berbalik dan bertanya, Anda kurang ajar kau. Li Qingshan melayangkan pukulan. Penglihatan Guru Kekaisaran Kiri menjadi gelap. Tangan besi memenuhi penglihatannya dan menghalangi langit dan bumi. Seolah-olah ada gunung yang menekannya. Sulit untuk menghindar dan mustahil untuk melawan. Setan, beraninya kau. Dengan suara gemuruh, lapisan cahaya keemasan keluar dari tubuhnya. Seperti air pasang yang tak berujung di garis pantai, dia langsung mendorong kultivasinya selama 1000 tahun ke titik ekstrim. Kasaya emas bersulam merah besar di tubuhnya tiba-tiba membengkak seperti tembok laut yang tidak bisa dihancurkan. Itu adalah harta karun kuil Lingguo. Tangan besi itu menerobos lapisan cahaya kemasan. Begitu bersentuhan dengan Kasaya, ia segera hancur seperti kupu-kupu dan dengan lembut membekas di punggung Guru Kekaisaran Kiri. Li Qingshan menarik tinjunya dan mengabaikannya. Dia mendongakkan kepalanya dan melolong panjang. Ki iblis membubung ke langit, menyebarkan hujan dan mencabik-cabik awan gelap saat dia menerkam Raja Serigala Langit Beku. Matanya berubah merah seperti harimau. Li Qingshan. Raja Serigala Langit Beku baru saja bereaksi terhadap situasi tersebut. Ketika ia bertemu dengan mata merah itu, ia merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam mimpi buruk. Pikirannya bergejolak, dan auranya dicekam. Ia tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Mengapa? Mengapa dia ada di sini? Dalam sekejap, ia merasa seolah kembali ke ribuan tahun lalu, saat ia masih seekor serigala liar. Menghadapi harimau ganas saat berburu, dia hanyalah mangsa yang kurang beruntung. Dia tidak dapat menahan keinginan untuk mundur. Aku tidak bisa mundur. Jika aku mundur setengah langkah saja hari ini, aku pasti akan mati. Dia memamerkan taringnya dan melolong saat menerkam Li Qingshan. Itu memancarkan aura yang dingin. Segala sesuatunya tertutup lapisan es putih. Serigala dan harimau, es dan api, taring dan cakar. Kedua raja monster itu bagaikan dua binatang buas yang saling menerkam. Garis-garis harimau membentuk karakter, raja, di tubuh Li Qingshan. Dia melepaskan amarah iblis harimau, melepaskan aura dahsyat yang membubarkan lapisan es. Sebagai iblis yang diperoleh, dia melepaskan keinginan yang dapat menghancurkan dan memusnahkan segalanya. Bahkan seekor singa akan menggunakan kekuatan penuhnya saat berburu kelinci. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Raja Serigala Es Langit. Aku kalah. Mereka bahkan belum benar-benar bertarung, tetapi keinginan mereka telah bertarung berkali-kali, mengalahkannya berkali-kali hingga dia takluk sepenuhnya. Ini bukan lagi pertarungan antara dua binatang buas. Sebaliknya, ini adalah mangsa yang malang menghadapi predator yang mengerikan. Bahkan pikiran untuk melawan pun hancur. Pikirannya dicuri, auranya berserakan, Li Qingshan mengulurkan tangan dan pingsan. Dia mencengkeram leher Raja Serigala Es Langit dengan tangan kirinya dan menusukkan tangan kanannya ke dadanya. Dia menggali inti iblis putih beku dan menekannya dengan kura-kura roh. Hanya dalam satu kali serangan, Raja Daemon 10 yang terkenal, Raja Serigala Es Langit, telah menderita kekalahan telak di tangan Li Qingshan. Jangankan melarikan diri, dia bahkan tidak bisa meledakkan inti Daemonnya. Itu benar-benar nasib yang lebih buruk daripada kematian. Raja Serigala Langit Beku dipenuhi rasa takut. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin tekadku yang telah diredam oleh kesulitan, menjadi begitu rapuh. Aku bahkan tidak bisa mengalahkan orang yang usianya bahkan tidak lebih dari sepersekian usianya. Seolah-olah dia bisa mendengar pikirannya, Li Qingshan melemparkannya ke tanah dan menginjaknya. Dia mencibir, itu karena kamu bukan serigala. Kamu hanya seekor anjing. Bahkan sampah di sana itu lebih seperti serigala daripada dirimu. Si King, yang selama ini disebut sebagai sampah, memiliki kultivasi terlemah dan reaksi paling lambat. Dia hanya bergerak ketika Li Qingshan beradu dengan Raja Serigala Langit Beku. Dia tidak menyerang Li Qingshan, juga tidak melarikan diri. Sebaliknya, dia menerjang ke arah Begonia. Hanya dengan menangkapnya sebagai sandera dialah kesempatan untuk bertahan hidup. Begonia baru saja mengalami kesengsaraan surgawi kedua. Dia jelas bukan lawannya. Mengasimilasi, Li Qingshan merentangkan jari-jarinya dan berteriak. Si King membeku di udara, sama sekali tak bisa bergerak bagaikan serangga dalam damar. Wajah cantik Begonia sudah sangat dekat dengannya, tetapi dia tidak bisa mendekat lagi. Dia mengambil keputusan dan meledakkan Nas Chen Soul miliknya. Li Qingshan, aku akan membunuh wanita ini bahkan jika aku harus mati. Aku akan membuatmu menyesalinya selama sisa hidupmu. Menghancurkan, Li Qingshan mengepalkan tinjunya, dan udara bergetar. Si King hancur lebur, bahkan jiwa baru lahirnya pun hancur total. Bahkan Gong Yuan harus mengakui bahwa dia tidak akan mampu menahan satu serangan pun dari Li Qingshan. Dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar, mustahil baginya untuk mati bersamanya. Petir yang jatuh dari langit terhalang oleh terbentuknya kota Buddha. Semua orang di dalam dan luar gedung merasakan seolah-olah petir telah meledak di atas kepala mereka, dan mereka semua jatuh ke tanah. Dalam sekejap, Li Qingshan telah menghancurkan guru negara, mengalahkan Raja Serigala, dan membunuh Si King.
Suara guntur masih terdengar di udara, tetapi belum sepenuhnya hilang. Raja Serigala Langit Beku tahu bahwa hidupnya dalam bahaya, dan dia meraung dengan marah, Li Qingshan, bunuh aku jika kau mau. Beraninya kau mempermalukanku. Mempermalukanmu. Ha? Aku tidak sebodoh kamu. Serigala dan anjing adalah keluarga yang sama, dan garis keturunan mereka sama. Mereka adalah serigala yang berlari di alam liar, dan anjing yang dijinakkan dan menjaga rumah-rumah orang. Aku sudah melihat banyak raja monster, tapi jarang sekali melihat seseorang yang sebodoh dan tidak berguna seperti dirimu. Kalau bukan karena kau pikir aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu hanya karena kau punya Chuo Dragon, bagaimana mungkin kau berani menggonggong di sini? Perkataan Li Qingshan tajam, dan dia menginjak keras Raja Serigala. Raja Serigala Langit Beku memuntahkan seteguk darah, dan dia tidak bisa lagi mempertahankan wujud manusianya. Dia kembali ke wujud aslinya dan tergeletak di tanah seperti anjing mati. Musuh Buddha, tercela, wajah guru kekaisaran kiri sepucat kertas. Dia berdiri di luar gedung dengan kedua telapak tangannya saling menempel, dan hujan deras mengguyurnya. Darah merembes keluar dari sudut mulutnya, dan segera tersapu oleh hujan. Keledai botak, beginilah caramu merencanakan melawan N kecilku, bukan? Tahukah Anda sekarang tentang siklus karma dan pembalasan? Sebagai seorang biksu senior dari Sekte Buddha, bagaimana mungkin kau bisa melihat dua orang sampah ini menindas seorang gadis yang tidak bersalah? Kau tidak menghentikan mereka, kau malah membantu mereka. Aku hanya berharap aku bisa meninjumu beberapa kali lagi. Setelah meninju guru kekaisaran kiri sekali, Li Qingshan tidak lagi memedulikannya. Dia hanya memperlakukan pria itu sebagai orang mati. Kekuatan pukulan ini merupakan gabungan beberapa seni bela diri suci dan tanah kehidupan 9 surga. Itu jauh lebih mengerikan daripada teknik pemusnahan iblis kera. Tubuh guru kekaisaran kiri bergetar karena amarah dan kebencian. Sebuah retakan menjalar ke kepalanya yang botak, dan tubuhnya hancur seperti patung tanah liat. Astronomi mengambang. Chapter 1307. Di Gunung Kepala Naga, di Istana Kerajaan Sia Besar, lampu kehidupan Si King tiba-tiba padam. Chuolong merasa khawatir dan berjalan keluar aula, menatap langit berbintang dengan ekspresi serius. Meskipun dia tidak bisa memantau provinsi Guntur yang jauh, dia bisa dengan jelas merasakan kehancuran misi diplomatik. Si King berjarak beberapa generasi darinya dan tidak memiliki banyak hubungan dengannya, tetapi dia tetap merupakan anggota inti dinasti Sia Besar. Raja Serigala Es Langit telah mengikutinya selama bertahun-tahun dan selalu setia. Tidak ada yang bisa menandinginya. Penasihat Kekaisaran Kiri adalah kepala Sekte Buddha. Dia bukan hanya kekuatan tempur inti Sia Agung, tetapi dia juga terkait dengan tata letak alam manusia. Pembunuhnya yakin, selain orang itu, siapa lagi di dunia ini yang bisa membunuh mereka? Siapa yang berani membunuh mereka? Seketika amarah yang tak terkendali muncul dalam dirinya saat dia menggumamkan nama itu, Li Qingshan. Tiba-tiba, hatinya bergetar dan dia mengangkat kepalanya, menatap ke kedalaman langit. Dia membelai kuali provinsi naga di tangannya dan merasakan keinginan dunia yang besar dan tak terlukiskan. Apakah ini kehendak surga? Kalau tidak, itu akan menjadi kebetulan yang sangat besar. Misi diplomatik ke Provinsi Guntur bukanlah misi yang sulit, dan itu hanya akan memakan waktu 2 atau 3 hari paling lama. Bagaimana dia bisa bertemu Li Qingshan? Sejauh pengetahuannya, Li Qingshan selalu berkultivasi di Laut Selatan dan tidak mungkin tahu tentang misi diplomatik ini. Bahkan jika dia tahu, dia tidak akan menghentikan kultivasinya karena dia tidak peduli dengan penasihat Kekaisaran Kiri dan yang lainnya. Chuolong menarik napas dalam-dalam dan menenangkan amarah serta kebencian di hatinya. Dengan kultivasiku, aku seharusnya tidak memiliki reaksi emosional yang begitu kuat. Ia memahami bahwa selama mereka berada di dunia, mereka akan terikat dan dipengaruhi oleh segala macam hal, baik yang nyata maupun yang tidak nyata. Sekalipun ia terikat dan dipengaruhi oleh segala macam batasan, baik yang nyata maupun yang tidak nyata, ia tidak terkecuali. Surga ingin membunuhnya dengan pisau pinjaman, menyebabkan dia dan Li Qingshan membentuk permusuhan yang tidak dapat didamaikan. Cepat atau lambat surga harus tunduk pada keinginanku. Tapi ini bagus. Surga ada di pihakku. Jika aku dapat membunuh Li Qingshan itu, aku akan diberkati oleh surga dan kecepatan pemurnian 9 provinsi akan meningkat pesat. Li Qingshan, karena kamu berani tinggal, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan Jiushu lagi. Dengan ambisi yang tinggi dan niat membunuh yang terkendali, dia menghancurkan pagar dan meretakannya. Pada saat yang sama, ratusan ribu mil jauhnya, di kota Seribu Buddha, Provinsi Guntur. Gumpalan cahaya keemasan mengalir keluar dari celah-celah tubuh penasihat kiri. Ia beredar dan menghilang di udara, mewarnai separuh kota pegunungan itu menjadi kemasan. Banyak sekali penduduk yang berlutut di tanah, bersujud tanpa henti. Mereka mengira bahwa ini adalah manifestasi Sang Buddha, tetapi mereka tidak tahu bahwa ini adalah akhir dari generasi Raja Biksu. Li Qingshan mengulurkan tangannya dan mengeluarkan sebuah sarira emas berkilau serta sebuah cincin Sumeru. Sebagai kepala biara kuil Lingguo, pasti ada banyak hal baik di dalamnya. Kemudian, dia mengumpulkan cincin Raja Serigala Langit Beku dan cincin Sumeru milik Si King dengan lambaian tangannya. Sebenarnya, panen seperti ini tidak ada artinya baginya sekarang. Tapi bunuh musuhmu dan ambil semua yang mereka miliki. Itu selalu merupakan hal yang membahagiakan. Kekuatan guru kekaisaran kiri adalah yang terkuat, belum lagi temperamen dan kemauannya. Sebagai seorang fanatik agama, dia bukanlah seseorang yang dapat dibandingkan dengan Raja Serigala Langit. Setidaknya, dia tidak akan terkalahkan. Jika dia mengeluarkan berbagai harta karun Buddha dan teknik rahasianya, bahkan jika Li Qingshan ingin membunuhnya dengan satu pukulan, itu tidak akan semudah itu. Namun, Li Qingshan tidak melawannya, tetapi malah melancarkan serangan mendadak. Dia memukulnya secara langsung untuk membalas dendam atas apa yang telah dia lakukan kepadanya.
Fisik seorang kultivator manusia sudah sangat sulit dibandingkan dengan seorang iblis. Bahkan kaisar zombie yang memiliki fisik yang kuat pun dihancurkan oleh Li Qingshan dengan satu pukulan. Sekarang kultivasinya telah meningkat, dia menjadi berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Tentu saja, itu bukan sesuatu yang dapat ditahan oleh guru kekaisaran kiri. Kehendak surga hanya begitu-begitu saja. Li Qingshan mengacungkan jari tengahnya ke langit. Gemuruh. Guntur bergemuruh terus-menerus dan dunia menjadi terang benderang bagaikan siang hari. Gunung awan berubah menjadi lautan guntur dan menyerbu ke arah kota Seribu Buddha, seakan-akan hendak menghancurkan gunung itu. Di puncak gunung, Raja Istana Siliang terkejut. Dia telah berada di negara guntur selama bertahun-tahun, tetapi dia belum pernah melihat badai petir yang begitu dahsyat. Bahkan formasi penjaga gunung pun terguncang. Ia menghalangi badai petir dan mengumpulkan serta menyerapnya. Duta besar Xia meninggal di sini, bagaimana aku akan menjelaskannya? Sebuah pikiran terlintas di benaknya, formasi singa petirku dapat meminjam kekuatan petir. Dengan waktu dan tempat yang menguntungkan seperti ini, aku bertanya-tanya apakah aku dapat. Dia melirik ke bawah gunung dan bertemu dengan sepasang mata merah. Dia terkejut dan mengalihkan pandangannya, berpura-pura tidak melihat apapun. Dia mengirim pesan telepati kepada Pangeran Changyang, putraku, Li Qingshan tidak boleh diremehkan. Selain Chuolong, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengalahkannya. Berhati-hatilah dan jangan jadikan dia musuhmu. Dia sudah memutuskan untuk tidak terlibat dalam perang ini. Meskipun bersikap netral tidak akan disambut baik oleh kedua belah pihak, bergabung dengan salah satu pihak akan menimbulkan risiko kehancuran negara. Semua rencana yang cermat dan cerdik pasti ada masalahnya. Jika ada bagian yang salah, maka rencana itu akan gagal total. Pangeran Changyang adalah bagian yang sangat penting. Ketika Li Qingshan bertarung dengan Raja Serigala Es, dia secara naluriah ingin membantu. Namun, dalam sekejap mata, Raja Serigala Es dikalahkan, putra mahkota Si King terbunuh, dan guru kiri guru kerajaan jatuh. Dia sangat terkejut sehingga dia langsung menyerah pada ide itu. Dia berkeringat dingin dan berpikir, Li Qingshan ini benar-benar kejam. Jika aku bertindak, aku mungkin sudah mati sekarang, dan aku juga akan menjadi musuh besar bagi kuil roda besar dan kerajaan Siliang. Setelah mendengarkan perkataan Raja Siliang, dia berpikir, oh tidak, aku tidak tahu apakah dia mendengar apa yang baru saja aku katakan. Ribuan pikiran berkelebat di benaknya, tetapi tidak ada yang berani memusuhi Li Qingshan. Dia juga tidak punya waktu untuk memikirkan begonia. Lagi pula, dibandingkan dengan perasaan pribadinya, kelangsungan hidup kerajaan Siliang dan kuil Bikwel lebih penting. Malah, dia menyesal telah memprovokasinya. Untungnya, selama ini aku tidak pernah bersikap kasar. Aku hanya berharap dia akan memberikan kata-kata yang baik untukku. Hai Tang, aku menyelamatkanmu lagi. Bagaimana caramu berterima kasih padaku? Li Qingshan tersenyum dan menatap begonia yang berada di tangga. Dia juga sangat merasakan perubahan pada dirinya. Wanita yang seperti bunga persik ini lebih cantik dan mekar. Bentuk tubuhnya masih begitu bagus, tetapi pesonanya tersembunyi dalam-dalam. Kaulah yang membuat masalah. Kenapa aku harus berterima kasih padamu? Begonia menarik napas dalam-dalam dan berusaha keras untuk menekan perasaan yang bergejolak di hatinya. Payudaranya naik turun, sungguh menggetarkan. Namun, di luar gedung, kecuali Li Qingshan, tidak ada sepasang mata lain yang berani menatapnya. Mereka semua menundukkan kepala. Di hadapan harimau ganas ini, mereka sama pemalu dan jinaknya seperti kawanan domba. Hati Pangeran Changyang terasa masam. Meskipun suaranya dingin, suaranya tidak lagi terasa seperti berada ribuan mil jauhnya. Sebaliknya, ada sedikit kesan genit. Ini adalah perasaan yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Sebuah bayangan menyelimutinya. Li Qingshan berdiri di depannya dan menepuk bahunya. Hei, sepertinya kamu baru saja mengatakan banyak hal buruk tentangku. Hati Pangeran Changyang bergetar. Dia benar-benar mendengarnya. Di bawah tatapan mata merah itu, bagaimana dia bisa berbicara? Baru saat itulah dia menyadari kengerian besar antara hidup dan mati. Chapter 1308. Setelah 7 kali bereinkarnasi, dia mengira dirinya tidak peduli dengan hidup dan mati. Namun, saat ini, dia menyadari bahwa dirinya tidak begitu riang. Rasa malu yang tak terkendali menyebabkan wajahnya memerah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke arah Li Qingshan. Ya, itu adalah kata-kataku yang tulus. Bahkan jika kamu membunuhku, itu tidak akan mengubah pikiranku. Oh, aku tidak menyangka kau punya keberanian seperti itu. Li Qingshan sedikit terkejut. Dia menatap matanya dalam-dalam dan melepaskan kehendak kehancuran besar. Seolah-olah iblis surgawi yang riang raya berada di puncak dunia hawa nafsu, memandang rendah semua makhluk hidup dan menertawakan kegigihan semua kultivator yang sok benar. Tubuh Pangeran Changyang bergetar hebat. Ia menggigit bibirnya hingga darah mengucur keluar, lalu menangis seperti anak kecil. Ditemani angin harum, begonia mendekat dan meraih lengan Li Qingshan. Hei, jangan menakuti orang, dia tidak mengatakan sesuatu yang salah. Pangeran Changyang, apakah Anda baik-baik saja? Li Qingshan tertawa dan mengakui, itu benar. Dia berkata dengan penuh arti, tapi sepertinya aku tidak perlu membunuhnya, dia sudah berubah pikiran. Wajah Pangeran Changyang muram, dan auranya sangat lemah. Ia langsung jatuh ke alam yang luas, dan ekspresinya sangat sedih. Zen kegembiraan agung yang ia kembangkan selama 7 reinkarnasi telah hancur. Ini lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Begonia berkata, bagaimana kamu bisa seperti ini? Dia telah membantuku selama ini, tetapi dia hanya mengatakan beberapa kata buruk tentangmu. Li Qingshan dengan lembut membelai wajah cantiknya yang sedang marah. Benar saja, dia senang dan marah di saat yang bersamaan. Aku membantunya, saya bisa dibilang setengah penganut Buddha. Anak ini bahkan tidak tahu bahwa dia telah memulai jalan yang jahat.
Dia tampak bebas dan santai, tetapi sebenarnya dia sembrono dan sok suci. Jika dia bertemu lawan yang kuat, saya khawatir dia akan mudah dibunuh seperti Raja Serigala Langit Beku. Sekalipun dia beruntung dan tidak bertemu lawan, dia akan terjerumus semakin dalam. Sebenarnya dia tidak begitu baik, tetapi ketika dia mendengarnya berkata, bahkan jika kamu membunuhku, itu tidak akan mengubah pikiranku, itu seperti melihat seorang anak yang sombong berkata, aku tidak takut mati, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk mencobanya. Pada akhirnya, dia memang sedang membual. Anak itu berkata bahwa dia tidak takut mati, tetapi dia tidak mengerti apa arti kematian. Jika tidak ada yang mengajarinya, dia mungkin tidak akan pernah mengerti bagaimana rasanya mati di jalanan hanya karena masalah sepele. Bahkan dalam kematian, dia pikir dia tidak takut mati. Tiba-tiba, Meng Qi mulai memahami perasaan Raja Iblis Surgawi Kebebasan Agung. Ada terlalu banyak penganut Buddha yang suka berbicara besar, seperti, 5 skanda semuanya kosong, dan, bebaskan semua makhluk hidup dari penderitaan. Ada terlalu banyak tipu daya narsis yang dapat dilihat hanya dengan satu jari. Itu adalah reaksi naluriah. Qiu Haitang ragu-ragu. Benarkah? Li Qingshan tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Dia berbalik dan berteriak, Biksu, izinkan saya bertanya lagi. Bisakah saya mengubah pikiran Anda? Pangeran Changyang berkata dengan putus asa, ya. Li Qingshan tertawa. Benar sekali. Sambil mengusap dagunya, dia mengamatinya. Aku tidak tahu teknik apa yang kamu praktikkan, tetapi jarang sekali melihat seseorang yang begitu palsu dan lemah. Secara umum, keinginan sekte Buddha relatif kuat. Dia menaruh perhatian besar pada pengembangan pikiran. Jika itu adalah Biksu Dauntless, sekalipun dia merasa takut, Biksu Dauntless tidak akan mampu berbuat apa-apa. Dia juga harus meneriakkan, musuh Buddha. Dia hanya memperoleh sedikit aura dari Great Freedom Heavenly Demon Lord, bukan Great Freedom Heavenly Demon Lord yang sebenarnya. Bagaimana dia bisa menghancurkan teknik seseorang dengan mudah? Melawan Skyfrost Wolf King, dia terutama menggunakan kekuatannya untuk menghancurkannya. Kalau tidak, bahkan jika dia memanggilnya, anjing tua, 100 kali, dia masih akan menggertakkan giginya padanya. Dia harus mengubahnya menjadi, anjing mati. Pangeran Changyang teringat jalan yang telah dilaluinya dan tak dapat menahan keringat dingin yang bercucuran. Sebenarnya, ajaran Buddha Tantra lebih menekankan pada asketisme. Hanya sedikit yang mempraktikkan Zen kegembiraan agung karena terlalu mudah untuk menjadi gila. Hanya orang yang memiliki kebijaksanaan dan tekad besarlah yang mampu berkultivasi, dan dia yakin bahwa dirinya adalah orang yang memiliki kebijaksanaan dan tekad besar. Dia tidak pernah terlalu memikirkan para petapa itu. Sekarang dia menyadari betapa bodohnya dia. Dia menikmati kesenangan dunia sambil berpikir bahwa dirinya tidak ternoda oleh debu. Dia benar-benar kerasukan. Dengan bakat dan pemahamanku, jika aku terus menjalani praktik pertapaan, aku mungkin telah naik ke surga di kehidupan ketigaku. Mengapa aku harus bereinkarnasi 7 kali? Kalau aku tak dapat menyadari hal ini, mungkin aku tak akan mampu bangkit dalam kehidupan ini. Berapa banyak lagi kehidupan yang dapat dijalani oleh jiwa kecilku ini? Memikirkan hal ini, dia menyatukan kedua telapak tangannya dan membungkuk dalam-dalam kepada Li Qingshan. Amitabha, terima kasih telah menghancurkan sen kegembiraanku. Mulai sekarang, aku tidak berani menyebut diriku sebagai biksu cinta. Dia menatap Qiu Haitang dengan penuh kekaguman yang tak terselubung, namun dia melihat dirinya sendiri di mata wanita itu yang bagaikan bunga persik. Dia dengan tegas melempar halaman puisi cinta itu dan berjalan keluar pintu. Di tengah hujan, dia bisa mendengarnya bernyanyi dengan keras. Semua cinta akan berlalu, ketidakkekalan sulit bertahan. Hidup ini penuh ketakutan, hidup dipertaruhkan dalam embun pagi. Cinta melahirkan kekhawatiran, cinta melahirkan ketakutan. Jika aku berpisah dengan kekasihku, tak ada rasa khawatir dan takut. Sejak saat itu, Lei Zhu kehilangan seorang biksu cinta dan mendapat seorang biksu pertapa baru. Li Qingshan merenung, jadi itu adalah Zen Sukacita Agung, aku sudah banyak mendengar tentangmu. Menariknya, setelah saya menghancurkan tekniknya, dia malah mau berterima kasih kepada saya. Tidak heran kalau Mahesvara bisa menjadi Dewa Agung agama Buddha. Namun, Guru Iblis Mahesvara yang asli mungkin tidak akan selembut saya saat menghadapi Dharma. Begitu dia tidak dapat bertahan dalam ujian, bahkan jika dia tidak mati, dia akan menjadi iblis. Aku tidak takut menjadi iblis, tetapi jika tidak ada kekhawatiran atau ketakutan, bukankah hidup akan sangat membosankan? Begonia menatap punggung Pangeran Changyang yang menghilang di terpa hujan dan bergumam, aku melihat kegilaannya, dia tidak setulus yang dikiranya, tapi aku tidak menyangka akan seperti ini. Li Qingshan berkata dengan keras, baru saja, siapa yang berani menuduhku secara salah? Apakah aku, Li Qingshan, orang yang berpikiran sempit? Hanya saja wanita yang kucintai sedang dikejar, apa masalahnya? Ketika Begonia mendengarnya mengatakan, wanita tercinta, di depan umum, pipinya tidak bisa tidak memerah, membuatnya tampak cantik. Dia menggigit bibir merahnya dan berkata dengan suara rendah, aku telah salah menuduhmu. Karena kamu salah, kamu harus dihukum. Li Qingshan menggendongnya dan melangkah ke atas. Begonia mengerang, namun tidak melawan. Li Qingshan tersenyum dan berbisik di telinganya, di mana kamar tidurmu? Aku tidak tahu. Li Qingshan mengangkat kepalanya dan mengendus, ketemu. Awan gelap di langit menghilang, dan langit tampak bersih seolah baru saja dicuci. Bintang-bintang tampak terang dan berkilauan. Di aula, semua orang masih terkejut dan saling memandang. Seperti kawanan domba yang ketakutan, meskipun bahaya telah berlalu, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Para wanita itu tiba-tiba memiliki kekasih impian baru, dan merasa bahwa semua pria di sekitar mereka tidak cukup baik untuk dipandang. Para lelaki itu juga kehilangan minat dan pergi, tetapi ada sedikit perasaan darah mendidih, berpikir bahwa lelaki seharusnya seperti ini.
Li Qingshan melangkah masuk ke kamar tidur yang dipenuhi dengan aroma harum. Itu bukan aroma parfum apapun, tetapi aroma tubuhnya. Dia tak dapat menahan diri untuk membenamkan kepalanya di leher wanita itu dan mengambil napas dalam-dalam. Telinga dan pelipis Begonia saling bergesekan, dan dia juga merasakan tubuhnya, suhu tubuh, napasnya. Pikirannya mabuk, tetapi dia masih tidak dapat mempercayainya. Chapter 1309. Li Qingshan juga merasakan suasana hatinya saat itu dan memeluknya erat. Cahaya bulan keperakan bersinar dari langit-langit kaca dan menyelimuti mereka seperti kerudung. Kau tidak menyalahkanku karena menuduhmu secara salah. Begonia membelai wajah tampannya. Ia tahu semua lelaki akan peduli tentang ini, tetapi ia harus melakukannya. Terlepas dari apakah Pangeran Chang yang tulus atau tidak, ia telah banyak menolongnya. Bagaimana ia bisa membalas kebaikannya dengan permusuhan dan membiarkannya menderita karenanya? Li Qingshan tertawa, sebenarnya, kamu tidak salah menuduhku. Aku hanya tidak menyukainya dan ingin memberinya pelajaran. Aku tidak menyangka itu akan begitu efektif. Menghancurkan metode kultivasi sainganku dalam cinta adalah hal yang benar-benar hebat dalam hidup. Aku tahu itu. Begonia marah dan geli pada saat yang sama. Dia melotot padanya dan berkata dengan genit, berpikiran sempit. Lalu kenapa? Bagaimana mungkin wanitaku bisa diidam-idamkan oleh orang lain? Aku mencintaimu, tapi itu tidak berarti aku milikmu. Pernyataan jujurnya berubah menjadi erangan yang menusuk tulang. Li Qingshan tidak ingin bicara omong kosong dengannya. Tangannya yang besar tiba-tiba naik ke puncak dan meremasnya dengan sembarangan. Meskipun mereka dipisahkan oleh beberapa lapis pakaian, sensasi lembut dan kenyalnya sangat menyenangkan saat disentuh. Kamu menindasku seperti ini. Apakah kamu tidak takut aku akan jatuh cinta pada orang lain? Begonia berkata sebentar-sebentar. Ia merasakan api membakar dadanya. Wajahnya memerah dan matanya seperti sutra, membuatnya semakin memikat. Kalau begitu aku tidak akan ada di sini. Li Qingshan tertawa. Ya, Tuan Qingshan punya banyak wanita. Kenapa dia peduli dengan wanita jelek sepertiku? Begonia berpura-pura kesal. Jika kamu jelek, tidak ada keindahan di dunia ini. Tapi, mungkin ada beberapa bagian yang tidak saya lihat. Sangat jelek, coba saya periksa dengan teliti. Li Qingshan menggendongnya ke sisi tempat tidur. Qiu Haitang menatapnya dengan linglung sebelum tenggelam ke tempat tidur empuk seperti awan. Dia telah mempersiapkan hari ini sejak lama, tetapi dia masih sedikit bingung. Dia meraih tangannya yang sedang membuka ikat pinggangnya dan membisikkan namanya. Qingshan, dia tergila-gila dan penuh kerinduan. Ketika Li Qingshan mendengar panggilan ini, hatinya terasa seperti akan mabuk. Ia merasa kasihan dan menahan keinginannya. Ia juga merasa bahwa ia terlalu tidak sabar. Mereka sudah lama tidak bertemu. Dia bahkan belum melihatnya. Keinginan untuk melakukan sesuatu yang baik saat pertama kali melihatnya agak terlalu bernafsu. Dia memperlambat gerakannya dan memegang tangan merah lembutnya. Dia bertanya, Haitang, mengapa kamu datang ke negara bagian Thunder? Begonia mencabut jepit rambutnya, membiarkan rambutnya terurai seperti awan. Dia meringkuk dalam pelukannya dan berkata, itu karena Little N. Dia memulai pembantaian di berbagai negara bagian. Meskipun saya tidak datang ke Qingzhou, saya merasa bahwa Qingzhou benar-benar terlalu tidak stabil. Bahkan ada gerbang hantu kelaparan yang terbuka, dan tidak ada tanda-tanda aktivitas manusia. Itu bukan lagi dunia fana dan tidak cocok untuk kultivasi, jadi saya ingin pindah ke tempat yang lebih aman. Yongzhou dan Yunzhou tidak mungkin. Provinsi naga jelas bukan pilihan yang buruk. Aku tetap harus pergi ke tempat terpencil. Petik 2. Awalnya, Provinsi Mist tidak buruk, tetapi terlalu dekat dengan gerbang hantu kelaparan. Provinsi Frost terlalu tandus, dan Raja Serigala dikenal karena nafsunya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengawasinya, jadi pada akhirnya saya hanya bisa datang ke Thunderstead. Ini adalah tempat yang terpencil, tetapi orang-orang di sini terbuka, ceria, dan bersemangat. Pemandangannya juga sangat indah, dan Dharma Tantra Buddha berlaku di sini. Pada dasarnya semua kultivator hebat adalah Raja Biksu dan Raja Dharma. Ada aturan ketat dalam agama Buddha, jadi tidak mudah bagi orang untuk menginginkannya. Seorang biksu cinta, seperti Pangeran Chang yang memang sebuah anomali, tapi dia tidak akan melakukan sesuatu yang terlalu berlebihan. Li Qingshan mendengarkan sambil tersenyum. Suaranya lembut, manis, dan penuh kasih sayang. Bahkan jika dia mendengarkannya selama 3 hari 3 malam, dia tidak akan merasa lelah, belum lagi dia berada dalam pelukannya, membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan. Haitang sudah tahu cara melindungi dirinya sendiri. Aku sangat senang. Aku jelas tahu cara melindungi diriku sendiri. Saat aku menjadi ketua sekte Lou, kau masih anak liar. Aku hanya melindungi diriku sendiri seperti ini agar kau bisa menindasku seperti ini. Apa gunanya? Begonia melirik tangannya yang besar yang melingkari tubuhnya dan menahan denyutan di hatinya. Aku belum bertanya padamu, mengapa kau datang ke Thunderstead? Li Qingshan mengangkat dagunya dan menempelkan dahinya ke dahinya. Tatapan mereka bertemu. Aku bisa merasakan bahwa kamu sedang memikirkanku, dan aku juga merasakan bahwa kamu dalam bahaya, jadi aku datang mencarimu. Benar-benar, Li Qingshan tersenyum. Jika aku berbohong, semoga langit menyambarku dengan petir. Mengapa saat ini kamu takut tersambar petir? Anda mungkin bersemangat menunggu datangnya kesengsaraan surgawi. Begonia berkata dengan tidak setuju, tetapi matanya dipenuhi kelembutan. Dia mengeluarkan jimat giok dari dadanya. Jimat itu masih hangat. Jimat itu adalah jimat yang ditinggalkan Li Qingshan untuknya. Dia bisa menghancurkannya dan mengirim pesan saat dia dalam bahaya. Baru saja, ketika dia ragu-ragu apakah dia harus melakukan ini atau tidak, dia berjalan keluar dari kerumunan.
Rasanya seperti dia telah melompat keluar dari kepalanya. Emosinya tak terlukiskan. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengingat kembali saat-saat mereka telah bertemu dan bagaimana dia telah menyelamatkannya dari bahaya berkali-kali. Li Qingshan berterima kasih sekali lagi pada pertanda kura-kura roh. Jika dia menunggu kura-kura roh menghancurkan jimat giok sebelum bergegas ke keadaan guntur, situasinya akan sangat pasif. Tidak akan semudah dan sesantai itu. Siapa yang tidak ingin naik pangkat di antara para kultivator? Begonia tiba-tiba berpikir, jika dia naik pangkat, dengan kultivasinya yang lemah, dia tidak akan pernah bisa mengejarnya. Di tengah-tengah rasa manis yang tak berujung ini, dia merasakan sakit yang menusuk dari lubuk hatinya. Dia tidak dapat menahan diri, dan dua aliran air mata yang jernih jatuh seperti hujan. Apa yang salah? Li Qingshan terkejut. Dia buru-buru menyeka air matanya, tetapi semakin dia menyeka, semakin banyak air matanya mengalir. Begonia mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, aku hanya teringat puisi Pangeran Changyang. Semua cinta bertemu, ketidakkekalan jarang bertahan lama. Cinta melahirkan kesedihan, cinta melahirkan ketakutan. Kupikir aku sudah melupakannya, tetapi aku tidak pernah menyangka akan begitu enggan berpisah. Kita baru saja bertemu, dan aku sudah merasakan sakitnya perpisahan. Kau benar-benar tahu cara merusak kultivasiku. Melihatnya seperti ini, Li Qingshan merasa kasihan padanya. Jangan dengarkan omong kosongnya. Orang-orang pada akhirnya akan mati. Apakah karena kita ditakdirkan untuk mati sehingga kita harus menderita dan berjuang setiap hari? Lalu mengapa kita mengejar keabadian? Karena takut kehilangan, kita tidak berani mendapatkannya. Kita bahkan berpura-pura tidak peduli dan sengaja meremehkan hal-hal yang berharga itu. Itulah pengecut yang munafik. Qiu Haitang berkedip. Apakah aku benda berharga? Kamu adalah orang yang aku sayangi. Meskipun aku pelin-pelan, suka wanita cantik, dan jarang sakit hati, tapi. Saat Li Qingshan berbicara, dia tidak dapat melanjutkannya. Dia memang bukan tipe pria yang mengutamakan cinta sejati di atas segalanya. Bahkan ketika dia jatuh cinta pada Gu Yanying pada pandangan pertama, dia tidak dapat melupakannya. Hanya saja saat ia semakin merindukan Little N, namun Little N sudah seperti bagian dari tubuhnya baginya. Itu tidak ada hubungannya dengan cinta. Begonia tersenyum di sela-sela tangisannya. Aku tidak memintamu untuk menjadi sepertiku. Kalau tidak, bukankah kita akan saling menangis? Karena itulah kamu selalu bisa melindungiku. Aku tidak serakah seperti itu. Dia menjulurkan lidahnya dan merasa sedikit bersalah. Bukankah yang ingin dia lakukan itu serakah? Chapter 1310. Li Qingshan tak kuasa menahan diri untuk menyentuh wajahnya saat melihat betapa lucunya dia. Kamu benar-benar tidak bisa tumbuh dewasa. Begonia merasa kata-katanya bagaikan pisau. Meski sederhana dan lugas, kata-katanya dengan mudah menembus kekacauan di hatinya. Dia tidak tahu bagaimana menangani masalah itu. Melihat bagaimana dia memanjakannya seperti anak kecil, dia merasa semakin manis. Aku sudah banyak berubah. Kau jelas tidak berbeda dari dulu, tapi kau memperlakukanku seperti anak kecil. Apakah begitu? Li Qingshan menyentuh pipinya. Dengan garis keturunan iblis dan dewa, bahkan jika dia tidak melakukan apapun, umurnya akan tetap lebih dari 10.000 tahun. 1 abad saja tidak ada apa-apanya. Jelas, dia tidak akan menua dengan penampilannya saat ini. Tentu saja, Begonia tidak berbicara tentang penampilannya, tetapi hatinya. Jantung manusia terus berubah, tumbuh, dan bahkan menua. Faktanya, dia telah mengalami lebih banyak hal daripada Begonia. Segala macam kejadian berlalu seperti asap. Dia dikejar sampai mati oleh Raja Naga Laut dan dibangkitkan dari Nirvana Phoenix. Dia mengembara dan mencari dalam ilusi yang diciptakan oleh Raja Laut dari Laut Fata Morgana, Shen Mengdi. Dia adalah seorang suami, seorang ayah, penguasa dunia, dan dewa dunia di dunia kecil. Dia melintasi miliaran kilometer kehampaan dan bersama bintang-bintang di langit. Siapapun yang mengalami semua ini mungkin akan mengalami perubahan kepribadian yang drastis. Paling tidak, mereka akan menjadi sedikit lebih dewasa. Namun, dia tidak berubah. Dia tidak dewasa dan tidak menua. Sebaliknya, iblis kera yang lincah dan ceria lahir di dalam hatinya. Dia menjadi semakin keras kepala. Dia mencium telinganya dengan lembut dan tersenyum. Bukankah itu bagus? Lebih baik daripada berubah setelah dimarahi seseorang. Aku akan meninggalkan apa yang aku cintai dan menempuh jalan lain. Apakah menurutmu semua orang keras kepala sepertimu? Qiu Haitang mengangkat sudut bibirnya, matanya dipenuhi kekaguman. Terkadang, semakin pintar seseorang, semakin mudah tersesat. Untungnya, saya tidak sepintar itu. Ngomong-ngomong, apa sih itu biksu cinta? Zen sukacita agung ini pada dasarnya adalah jalan sesat. Sejak dia menjadi biksu, makanlah makanan vegetarian dan berdoa kepada Buddha. Mengapa Anda memikirkan wanita? Jangan meremehkannya. Pangeran Chang yang dikenal sebagai biksu 7 kehidupan yang penuh gairah. Dia adalah kekasih idaman banyak gadis di negeri petir. Dia tidak hanya tergila-gila padaku, tetapi dia juga bisa menulis puisi. Saya tidak tahu seberapa bagusnya. Duh, sayang sekali aku terlambat bertemu iblis. Qiu Haitang menyesuaikan nada bicaranya dan menyingkirkan rambut di bahu kirinya ke belakang. Desahan terakhirnya dipenuhi dengan penyesalan. Li Qingshan mengangkat alisnya. Menulis puisi. Ya, aku simpan semuanya. Tumpukannya tebal sekali. Begonia mengeluarkan setumpuk puisi dari cincin Sumeru miliknya. Dia berkata dengan nada bercanda, apakah kamu ingin aku membacakannya untukmu? Dengan begitu, kamu dapat memperluas wawasanmu dan belajar tentang apa itu cinta sejati. Tentu saja, Li Qingshan menjilat bibirnya. Auranya sudah agak berbahaya. Begonia tidak peduli dan terus menggoda kumis harimau. Dia berdeham dan mulai membaca. Seperti yang diharapkan dari puisi cinta biksu cinta.
Kata-katanya elegan dan iramanya elegan. Selain itu, puisi itu dipenuhi dengan kekaguman dan kekaguman padanya. Dia membaca setengah puisi. Tiba-tiba dia mengeluarkan suara, dan berhenti. Dia merasakan tangannya yang besar dan panas tepat di bawah kemejanya. Sentuhan lembut dan halus itu tidak lagi terhalang oleh pakaian. Li Qingshan merasakan ujung jarinya terbenam menjadi bola kelembutan. Seolah hendak mencair, dia meniupkan napas ke telinganya dan berkata sambil tersenyum, "Mengapa kamu tidak membaca?" Begonia mendengus. Ia meraih tangan nakal pria itu dan melanjutkan membaca dengan kesal. Api di telapak tangannya menembus kulitnya dan menyambar jantungnya. Napasnya menjadi lebih cepat dan wajahnya menjadi lebih merah. Tubuhnya meleleh dalam pelukannya seperti air. Dia merasakan sesuatu berubah di bawah pantatnya. Dia menggeliat gelisah, ingin menjauh lebih jauh. Li Qingshan menarik napas dalam-dalam. Dia benar-benar bisa begitu menggoda. Tangan kirinya menekan perut bagian bawahnya dan membuatnya duduk erat dalam pelukannya. Dia tenggelam dalam bola kelembutan. Tangan kanannya mengambil kacang merah dan menggosoknya dengan lembut. Begonia mengerang dan memegang tangannya dengan kedua tangannya. Naskah puisi itu berserakan di seluruh tempat tidur. Dia tidak dapat melanjutkan membaca lagi. Wajahnya begitu merah hingga airnya tampak hampir menetes. Dia secantik buah persik dan kecantikannya tak tertandingi. Dia bersinar dengan pesona yang tak tertandingi. Inilah jenis kecantikan yang hanya akan mekar di depan orang yang dicintainya. Kau hanya tahu cara menyentuhku. Begonia menggigit bibir merahnya dan berkata sebentar-sebentar. Li Qingshan berkata dengan bangga, apa pentingnya menulis puisi? Jika aku mau, aku bisa menulis ratusan atau ribuan puisi. Benarkah? Wajah Begonia penuh dengan ketidakpercayaan. Aku tidak menginginkan ratusan atau ribuan puisi. Dengarkan, meskipun Li Qingshan bukan seorang penyair di kehidupan sebelumnya, dia masih ingat banyak puisi terkenal tersebut. Namun, kultivasi bergantung pada kekuatan dan bukan bakat. Menyalin novel dapat mengumpulkan kekuatan harapan, tetapi menyalin puisi tidak ada gunanya. Akan tetapi, sebagai seorang transmigrator, bagaimana mungkin dia mengakui kekalahan di tempat seperti ini? Maka dia berkata lantang, jika hidup ini hanya sepanjang pertama kali kita bertemu. Dia meliriknya dan melihat bahwa dia sedikit terkejut, seolah-olah dia terkejut. Dia tidak bisa menahan rasa bangganya. Meskipun puisiku ini biasa saja, puisi ini sangat efektif untuk melawan gadis-gadis muda yang bodoh dan artistik. Mengapa angin musim gugur membuat pencinta lukisan bersedih? Begonia meletakkan dagunya di tangannya dan mendengarkan dengan tenang. Perubahan biasa mengubah hati seorang sahabat lama, tetapi hati seorang sahabat lama tidak menentu. Puisi lisan berakhir di tengah malam yang cerah, hujan malam dan lonceng akhirnya menghilang. Bagaimana lebih baik menjadi seorang pria dalam gaun brokat, dengan sayap dan cabang yang saling menempel. Begonia mendesah pelan. Ini baru baris pertama puisi ini, tetapi lebih bagus dari semua puisi cinta yang pernah kubaca. Jika tanganmu lebih jujur, hasilnya akan lebih baik. Ternyata ketika Li Qingshan menjadi plagiator, dia tidak berhenti menyentuhnya. Seperti batu giok yang indah di tangannya, dia tidak bisa menahan diri untuk membelainya dengan lembut. Hei, sekarang kamu sudah yakin. Dari mana Anda menyalinya? Saat ini, hal itu tidak sesuai dengan kesempatannya. Ini karya asli, pembajakan harus diselidiki. Li Qingshan tidak menyangka dia begitu sensitif, jadi dia tidak akan mengakuinya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Apa yang salah dengan ini? Aku memikirkanmu, khawatir kamu mungkin berubah pikiran, jadi aku menulis puisi ini. Aku tidak percaya. Jika Anda punya kemampuan, maka tirulah. Yo, aku tahu maksudmu, jadi kamu marah karena malu. Begonia tertawa. Tiba-tiba, melalui pakaiannya, dia menekan tangannya yang menutupi dadanya, dan menekannya dengan dalam. Li Qingshan tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan, takut akan melukai kulitnya yang lembut. Namun, dia mendengarnya berkata dengan serius, hatiku ini tidak akan berubah. Apakah kamu bersedia memberikan hatimu kepadaku? Bagaimana mungkin Li Qingshan berkata dia tidak bersedia? Jangan menyesalinya. Begonia tampaknya menyiratkan sesuatu. Saya tidak menyesali apapun dalam hidup saya. Begonia menatapnya, dan tiba-tiba tersenyum. Kemudian dia memutuskan, karena kamu berkata begitu, kamu tidak bisa menyalahkanku. Aku melakukan ini untuk mendapatkan kasih sayangmu. Matanya berkedip, bibirnya yang merah terbuka dan tertutup, dan suaranya jelas dan tegas. Ambil aku. Li Qingshan tidak tahan lagi, dan mencium bibir merahnya yang selembut kelopak bunga. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.